Raksasa yang tidur telah bangun. Semua ini salah Rusia. Setelah 10 tahun kurangnya investasi, Jerman dengan cepat kembali menjadi kekuatan militer paling kuat di Eropa. Jerman meningkatkan pengeluaran pertahanannya seperti belum pernah terjadi sebelumnya, menulis ulang aturan konstitusi yang sudah berusia puluhan tahun, dan berinvestasi pada beberapa peralatan militer tercanggih di dunia. Dengan melakukan hal itu, Jerman menghadapkan Rusia dan presidennya Vladimir Putin pada masalah besar. Masalah yang bisa sangat mengancam rencana jangka panjang Putin untuk penaklukan lebih lanjut di luar Ukraina. Namun ironi terbesarnya adalah semua ini tidak akan terjadi jika bukan karena agresi Rusia. Karena ketika Rusia pertama kali menginvasi Ukraina pada tahun 2022, Jerman sebenarnya bukan lagi salah satu militer terkuat di dunia seperti dulu. Setelah Perang Dunia Kedua, pada konferensi Potsdam tahun 1945 yang berlangsung setelah Jerman menyerah, negara-negara sekutu sepakat bahwa ke depannya Jerman harus didemilitarisasi. Jerman Barat setuju, dengan para politisi dan rakyat Jerman sebagian besar merasa bahwa setidaknya itulah yang bisa mereka lakukan untuk menebus kekerasan dan kengerian yang terjadi selama perang. Wehrmacht atau tentara Jerman dibubarkan. Jutaan mantan personelnya digunakan untuk kerja paksa di seluruh Eropa dan Uni Soviet. Ditugaskan untuk pekerjaan seperti pembersihan ranjau dan proyek rekonstruksi. Sejumlah besar perlengkapan militer Jerman juga dihancurkan atau disita, dan Amerika Serikat mengambil alih kendali atas pengambilan keputusan militer untuk Jerman pada tahun-tahun berikutnya. Lalu, Perang Dingin pun datang. Ketika ketegangan mulai meningkat antara Uni Soviet dan kekuatan Barat, AESAT dan sekutunya mengizinkan rekonstruksi militer Jerman, Bundeswehr, yang diintegrasikan ke dalam NATO dan tetap berada di bawah pengawasan AESAT secara terus-menerus. Pada puncak periode Perang Dingin, terdapat lebih dari 500 juta anggota Bundeswehr, menjadikannya kekuatan yang cukup tangguh. Namun ketika tembok Berlin runtuh dan Uni Soviet kolaps, Jerman seperti sebagian besar negara Eropa lainnya mulai kembali mengurangi kekuatan militernya. Jumlah total tentara menurun dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan kekuatan dan kemampuan militer Jerman secara keseluruhan. Bahkan sampai pada titik di mana para rekrutan baru terpaksa berlatih dengan gagang sapu, alih-alih senapan, karena memang tidak ada cukup senjata yang tersedia. Sebuah tentara yang dulunya pernah mencoba menguasai seluruh dunia, kini telah berubah menjadi sekadar parodi, dan keadaannya hanya semakin memburuk setelah itu. Dalam dekade dari tahun 2007 hingga 2017, meskipun menjadi negara berpenduduk terbanyak dan terkaya di Eropa, Jerman hanya menghabiskan sekitar 1,2% dari produk domestik bruto PDB-nya untuk pertahanan. Sebagian besar perlengkapannya dibiarkan berdebu. Dan pada satu titik di tahun 2018, hanya 4 dari 128 Eurofighter Typhoon milik Angkatan Udara Jerman yang dinyatakan siap tempur. Keamanan berada jauh di bawah daftar prioritas Jerman, hanya dianggap sebagai hal yang dipikirkan belakangan di benak masyarakat dan politisi, yang banyak diantaranya merasa bahwa masa-masa perang besar dan konflik global sudah berakhir. Dan ini adalah keyakinan umum di seluruh Eropa Barat. Negara-negara seperti Prancis, Spanyol, dan Inggris merasa aman dan terlindungi sebagai bagian dari aliansi NATO, dilindungi oleh negara adidaya militer terkuat di dunia, Amerika Serikat, yakin bahwa kengerian perang tidak akan pernah lagi memengaruhi rakyat mereka atau menyentuh wilayah mereka. Seperti Jerman, mereka juga melihat pengeluaran pertahanan menurun dan jumlah pasukan menyusut seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2022, militer Jerman berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, sehingga salah satu pemikir militer teratas di negara itu, Letnan Jenderal Alfons Mies, yang saat itu menjabat sebagai kepala Bundeswehr, secara terbuka mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap betapa lemahnya negara tersebut. Dia mengatakan tentara Jerman berdiri hampir tanpa persenjataan, sementara Rusia mengumpulkan pasukan di perbatasan Ukraina, serta menambahkan pilihan mendukung sekutu sangat terbatas. Ini terbukti saat militer Jerman dengan malu menawarkan ribuan helm militer ke Ukraina untuk membantu mereka menghadapi potensi invasi. Bukan pertahanan udara, bukan amunisi, rudal, atau senapan, hanya helm saja. Penawaran itu banyak dicemooh. Bahkan wali kota Kiev Vitali Klitschko menyebutnya lelucon. Tapi itu adalah tanda betapa rasa puas diri telah merasuki militer Jerman dan betapa rendahnya mereka telah jatuh dari kejayaan mereka yang dulu. Angkatan udaranya telah dilumpuhkan, pengeluarannya rendah, pasukan darat beroperasi hanya dengan kesiapan 50%, dan secara keseluruhan Jerman benar-benar tidak siap untuk berperan besar dalam konflik nyata apapun. Lalu konflik nyata yang serius pun meletus.
Rusia menginvasi Ukraina, dan Jerman bersama dengan negara-negara tetangganya di Eropa mendapat kejutan besar. Untungnya, saat negara-negara lain ragu, dengan para politisi yang masih mempertimbangkan dan menunda langkah selanjutnya, Jerman bertindak. Kanselirnya saat itu, Olaf Scholz, segera mengumumkan dana khusus sebesar 100 miliar euro untuk meningkatkan kekuatan angkatan bersenjata negara itu, sambil berjanji memberikan dukungan militer besar-besaran untuk Ukraina dalam bentuk senjata anti-tank, rudal Stinger permukaan ke udara, dan ribuan galon bahan bakar. Membela keputusannya, Scholz berpendapat bahwa itu adalah tanggung jawab sejarah Jerman untuk melawan Vladimir Putin dan melindungi kebebasan serta demokrasi Jerman. Itu terasa seperti perubahan besar, perubahan drastis dalam sikap Jerman terhadap militer setelah puluhan tahun sikap menahan diri yang nyaris pasifis. Namun ternyata itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam beberapa tahun sejak saat itu, Scholz telah digantikan oleh kanselir Jerman yang baru, Friedrich Merz, yang meningkatkan pengeluaran pertahanan, mempercepat modernisasi dan ekspansi militer Jerman, bahkan menulis ulang sebagian konstitusi untuk mewujudkannya. Selama bertahun-tahun, konstitusi memuat aturan pembatasan utang yang membatasi ketat jumlah uang yang bisa dipinjam pemerintah untuk mendanai militer. Hal ini secara efektif membatasi seberapa banyak negara dapat membelanjakan untuk proyek militer, pengadaan, dan ekspansi. Pada tahun 2025, pembatasan utang tersebut didefinisikan ulang. Kanselir Merz meyakinkan mayoritas parlemen Jerman untuk memilih mendukung amandemen konstitusi negara tersebut agar pengeluaran pertahanan dikecualikan dari pembatasan utang. Ini membuat Jerman bebas mengeluarkan dana sebanyak yang dianggap perlu untuk pertahanannya. Ini adalah momen besar, sebuah revolusi budaya menurut Sophia Besch, peneliti senior di Carnegie Institute for Peace, sebuah lembaga think tank yang berbasis di Washington DC. Besch mengatakan invasi Rusia ke Ukraina benar-benar telah mengubah cara Jerman memandang pertahanan. Jenderal Carsten Breuer, Kepala Angkatan Darat Jerman, setuju dan mengatakan kepada BBC, ini bisa disebut peringatan keras. Kami tidak mampu dan tidak mau menunda-nunda lagi soal ini. Ini adalah langkah besar bagi Jerman, langkah besar bagi rakyat Jerman, benar-benar. Semua ini terjadi bukan hanya karena Rusia, tetapi juga karena Amerika Serikat, yang pada masa jabatan kedua Presiden Donald Trump menekan negara-negara Eropa seperti Jerman untuk memperkuat pertahanan mereka sendiri daripada terlalu bergantung pada Amerika Serikat seperti sebelumnya. Memang, pada konferensi keamanan Munich tahun 2025, hanya beberapa minggu setelah pelantikan Trump, Wakil Presiden Amerika J.D. Vance memberikan pidato yang memperingatkan para pemimpin Eropa bahwa Amerika tidak akan lagi menjadi penjamin keamanan Eropa. Menurut orang dalam, pidato itulah yang meyakinkan Kanselir Merz bahwa negara-negara Eropa perlu mengejar kemandirian operasional dari AS Serikat dengan meninggalkan doktrin dan sistem yang selama ini sangat mendasar dalam pendekatan mereka terhadap pertahanan selama puluhan tahun. Ini adalah transisi yang sangat besar, tetapi Jerman tidak membuang waktu untuk menata rencananya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan menuju kemandirian militer. Revisi aturan pembatasan utang itu baru permulaan. Tak lama setelah perubahan itu dilakukan, Kanselir Merz menyetujui dana khusus sebesar 500 miliar euro sambil mengumumkan niatnya untuk menjadikan Bundeswehr sebagai tentara konvensional terkuat di seluruh Eropa. Tampaknya mereka sudah di jalur yang benar untuk mencapainya. Anggaran pertahanannya misalnya mengalami kenaikan besar dari 86 miliar euro pada tahun 2025 menjadi 108 miliar pada tahun 2026 dan akan naik lebih jauh lagi menjadi 152 miliar pada tahun 2029. Sebagai perbandingan, anggaran pertahanan Inggris diperkirakan akan mencapai 74 miliar pound pada tahun 2028. Sementara Prancis berkomitmen untuk menghabiskan 64 miliar euro untuk militernya pada tahun 2027. Target pengeluaran Jerman tahun 2029 lebih besar dari gabungan Prancis dan Inggris. Namun ada perbedaan besar antara sekedar membelanjakan uang dan membelanjakan uang dengan baik. Jadi apa yang ingin Jerman lakukan dengan miliaran euro itu? Sebelum membahas lebih jauh, inilah alasan kami membuat The Military Show untuk menjelaskan pergerakan kekuatan. Jika Anda baru di sini, tekan subscribe agar tidak ketinggalan. Sekarang, selalu ada risiko ketika sebuah negara tiba-tiba mulai menghabiskan banyak uang untuk militernya, bahwa sebagian dari uang itu mungkin akan terbuang sia-sia. Atau mereka yang bertanggung jawab membuat keputusan besar tidak memiliki cukup pengalaman atau informasi yang tepat untuk membuat pilihan yang paling cerdas dan bernilai terbaik. Untungnya, hal itu tampaknya tidak terjadi di Berlin. Jerman dikenal efisien dan terorganisir dalam segala hal, dan manfaat pendekatan tanpa basa-basi ini terlihat pada rencana pengadaannya sejauh ini.
Pada tahun 2026 misalnya, Angkatan Udara Jerman akan mendapatkan peningkatan besar dengan mempensiunkan jet Tornado lamanya yang sudah usang dan menggantinya dengan salah satu pesawat tempur terbaik di dunia, F-35. Ini menandai momen tonggak sejarah besar ketika negara tersebut akhirnya beralih ke kekuatan udara generasi kelima dengan F-35 yang memungkinkan Jerman memainkan peran yang lebih penting dan berpengaruh dalam penangkalan nuklir untuk Eropa dan seluruh aliansi NATO. Dan Jerman tidak berhenti sampai di situ. Jerman juga mengambil peran utama dalam pengembangan kolaboratif pesawat tempur tak berawak baru, yaitu Airbus Wingman, yang setelah selesai akan mampu menjalankan berbagai misi, termasuk pengintaian udara, pengacauan radar, pertempuran udara ke udara, dan serangan udara ke permukaan. Dikendalikan oleh kecerdasan buatan, Wingman akan mendampingi pesawat tempur Eropa dalam operasi mereka, dan dijadwalkan akan diluncurkan pada tahun 2030-an jika tidak lebih cepat. Di darat, Jerman sedang mengatur salah satu kontrak persenjataan terbesar dalam seluruh sejarahnya, yaitu proyek Arminius. Proyek ini akan membuat hingga 3.000 tank tempur Boxer mulai digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, dengan 40 miliar euro dibayarkan kepada dua perusahaan pertahanan terbesar di negara itu, Rheinmetall dan KNDS Deutschland. Dengan desain modular dan mudah disesuaikan, Boxer dapat dikonfigurasi untuk hampir semua misi darat di berbagai lingkungan. Cepat, fleksibel, sangat tahan banting, dan dilengkapi dengan beberapa teknologi Eropa terbaru dan terbaik, kendaraan ini cukup tangguh untuk menahan peluru 14,5 mm alat peledak rakitan IED, bom kecil, dan ancaman lainnya. Dan pasukan Jerman akan dapat menggunakan kendaraan ini dalam pertempuran dalam waktu dekat dengan pengiriman awal dimulai pada akhir 2026 dan berlanjut hingga 2030. Pertahanan udara Jerman juga semakin baik dari hari ke hari. Sistem berbasis darat baru didukung anggaran reguler Jerman dan dana khusus 500 miliar yang diumumkan Kanselir Merz. Dan perlu dicatat bahwa Berlin juga telah berkomitmen setidaknya 9 miliar euro setiap tahun untuk Ukraina hingga tahun 2029. Berlin memberikan dukungan keuangan dan militer yang luar biasa untuk sekutu yang sedang berperang aktif dengan Rusia, sambil terus memperluas dan memodernisasi militernya sendiri. Ambisi seperti itu mungkin akan menjadi langkah yang terlalu jauh bagi sebagian besar negara. Tetapi tampaknya hal itu sama sekali tidak menggoyahkan Jerman. Berlin juga telah berupaya untuk menghilangkan beberapa birokrasi yang biasanya memperlambat pengadaan dan menunda inovasi militer. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Percepatan Perencanaan dan Pengadaan Bundeswehr untuk memangkas tenggat waktu yang sebelumnya membuat proses akuisisi pertahanan Jerman sangat lambat dan membosankan. Namun, militer yang kuat tidak hanya dibangun dari tank, jet, dan sistem, tapi juga membutuhkan orang-orang. Menurut Jenderal Brewer, saat ini ada 182.000 personel dinas aktif yang bertugas di Angkatan Darat Jerman. Itu beberapa kali lebih kecil dibandingkan kekuatan besar Rusia yang terdiri dari lebih dari 1 juta tentara. Jerman tidak berencana untuk mendekati angka 1 juta personel. Namun Brewer ingin melihat jumlah personel meningkat secepat mungkin dengan menetapkan target optimis yaitu 20.000 tentara baru pada tahun 2027 dan sekitar 60.000 dalam dekade berikutnya. Jerman berencana menambah angkatan darat aktif dengan 200.000 pasukan cadangan sehingga total hampir 500.000 personel militer terlatih siap dipanggil bila diperlukan. Untuk mencapai tujuan ini, Brewer meluncurkan perekrutan besar-besaran agar ribuan pemuda sehat bergabung dengan militer. Ia juga tidak menutup kemungkinan diberlakukannya wajib militer jika rencana perekrutan tidak menghasilkan jumlah tentara yang cukup. Namun untuk saat ini perekrutan tampaknya berjalan dengan baik. Pada Februari 2026, sebanyak 16.100 warga Jerman mendaftar ke angkatan bersenjata. Itu merupakan peningkatan 20% dibandingkan tahun 2025. Dari jumlah pelamar tersebut, 5.300 secara resmi bergabung dengan Angkatan Darat, meningkat 14% dibandingkan tahun 2025. Dan Jerman memanfaatkan personelnya dengan membentuk kehadiran militer permanen di kawasan Baltik melalui satu brigade penuh, yaitu Brigade Lapis Baja ke-45 yang ditempatkan di Lituania. Hampir 1.200 tentara ditempatkan di Lituania dengan rencana hingga 5.000 personel pada akhir tahun 2027. Ini bukan sekadar pertunjukan. Ini adalah tanda kuat kesiapan Jerman yang semakin meningkat untuk perang. Dengan Merz sendiri menyatakan, brigade ini bukan simbol politik, melainkan kontribusi militer untuk penangkalan dan pertahanan. Jerman juga sedang membangun barak di dekat perbatasan Belarusia yang juga harus selesai pada tahun 2027, menyediakan tempat tinggal bagi hingga 3.000 tentara Jerman.
dan mengirim pesan tegas kepada Putin bahwa Jerman siap mempertahankan perbatasannya. Meski begitu, tantangan masih ada di depan. Jerman tidak bisa begitu saja membalikan puluhan tahun kurangnya investasi dalam semalam. Jerman tidak bisa mengayunkan tongkat sihir dan membuat tentara terdepan dunia muncul seketika. Jerman masih memiliki kesenjangan yang harus ditutup, tujuan yang harus dicapai, dan rintangan yang harus diatasi. Jerman jelas membutuhkan lebih banyak pasukan misalnya, dan harus terus berupaya merekrut sebanyak mungkin secepat mungkin, terutama dengan ancaman agresi Rusia yang semakin meningkat setiap bulannya. Jerman juga masih lemah dalam kemampuan serangan jarak jauh. Fabian Hoffmann, ahli rudal, mengakui Jerman punya kesenjangan besar dalam kapasitas rudal jarak jauh dan serangan mendalam, sehingga Berlin perlu berbuat lebih banyak untuk mengatasinya. Untungnya, Jerman telah memesan 400 rudal jelajah Tomahawk yang merupakan langkah besar ke arah yang benar. Namun, masih banyak yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan negara dan benua ini menghadapi ancaman perang besar dengan Rusia di masa depan. Jerman juga perlu memastikan bahwa doktrin militer dan struktur pengambilan keputusannya dimodernisasi sejalan dengan kekuatan militernya. Jerman harus bertindak cepat dan responsif terhadap ancaman tanpa penundaan atau keraguan demi mempersiapkan diri menghadapi medan perang masa depan. Simulasi perang baru-baru ini menyoroti pentingnya tindakan cepat di peperangan modern. Simulasi perang ini menunjukkan Rusia menyerang NATO dengan Kremlin menciptakan krisis kemanusiaan palsu di eksklav Kaliningrad untuk membenarkan pembangunan koridor transit antara eksklav itu dan daratan utama. Mereka mengirim pasukan dan merebut kota besar di Lituania dalam beberapa hari, sementara pasukan NATO terlalu lambat menghentikan mereka. Dalam simulasi perang itu, respons Jerman didominasi keraguan dan takut eskalasi, memberi Rusia waktu dan kebebasan mencapai tujuan mereka. Jika situasi seperti itu benar-benar terjadi di dunia nyata, Jerman harus mengambil keputusan jauh lebih cepat, bertindak tegas dan berani untuk membela sekutunya. Hal itu juga akan menjadi transisi besar bagi ekonomi terbesar di Eropa. Selama beberapa generasi setelah Perang Dunia II, struktur keamanan Eropa dibangun di sekitar Jerman yang terkendali dan dibatasi. Tak ada negara tetangga yang ingin Berlin kembali dipersenjatai dan kembali mampu menaklukkan negara-negara lain. Mereka menerima pengawasan Amerika dan membiarkan Jerman serta diri mereka sendiri makin lemah seiring waktu. Kini semuanya berubah. Perlindungan Amerika atas Eropa setidaknya telah sebagian dicabut, memaksa negara-negara terbesar dan terkaya di benua itu untuk mulai menjaga diri mereka sendiri. Dan sebagai negara dengan anggaran pertahanan terbesar di antara semuanya, Jerman akan memiliki peran penting dan utama dalam membentuk masa depan pertahanan benua ini. Untungnya bagi Eropa dan sayangnya bagi Rusia, Kanselir Merz tampaknya benar-benar siap mengambil tanggung jawab tersebut. Jerman melakukan semua langkah yang tepat, merekrut pasukan, mengeluarkan lebih banyak uang, berinvestasi pada jenis peralatan yang tepat, dan bahkan membangun kehadiran permanen di wilayah sekutu. Perlahan tapi pasti Berlin mulai melepaskan diri dari belenggu pembatasan yang telah lama mengekang militernya. Sang raksasa Jerman sedang dilepaskan, dan bahkan Rusia pun akan kesulitan untuk menaklukkannya. Inggris sedang bersiap untuk perang, dan Rusia adalah alasannya. Ini bukan lagi sekadar soal pasukan atau senjata. Ini tentang mempersiapkan negara menghadapi konflik. Di balik layar, rencana era Perang Dingin sedang dihidupkan kembali, diperbarui untuk perang modern dan dirancang agar Inggris tetap berfungsi di bawah serangan berkepanjangan. Ini mencakup segalanya, infrastruktur, rantai pasokan, respons sipil, dan bagaimana negara beroperasi ketika aturan normal tidak lagi berlaku. Inti dari semuanya adalah dokumen yang jarang dikenal, yaitu Government War Book. Dokumen ini merinci bagaimana Inggris akan menghadapi perang baru melawan Rusia. Namun ini bukan hanya untuk angkatan bersenjata, tetapi juga strategi membangun ketahanan di seluruh masyarakat. Jadi mari kita lihat apa sebenarnya rencana rahasia ini dan bagaimana rencana ini cocok dengan persiapan yang semakin meningkat untuk perang melawan Rusia. Dihidupkannya kembali Government War Book diungkapkan oleh Kepala Pertahanan Inggris, Marskal Udara Sir Richard Knighton pada konferensi pertahanan London di bulan April 2026. Saat diwawancara tentang apakah Inggris menghidupkan kembali Government War Book yang lama, dia menjawab, "Saya rasa benar." Dia juga menjelaskan seperti apa bentuknya. NATO menggambarkan transisi menuju konflik sebagai komponen militer, tetapi juga memiliki komponen sipil, kata Kepala Pertahanan. Warga sipil katanya perlu menyadari bahwa perdamaian relatif yang dinikmati Inggris selama 30 tahun terakhir kini semakin terancam.
Selama Perang Dingin, Inggris menganggap ancaman utamanya adalah invasi Rusia atau perang nuklir skala penuh. Namun zaman telah berubah, begitu juga dengan ancamannya. Seperti yang dijelaskan oleh Knighton, itu mengharuskan kita untuk mendidik diri sendiri dan membantu masyarakat memahami beberapa ancaman tersebut, serta membantu mereka memahami apa yang bisa mereka lakukan untuk mendukung negara dan mungkin mendukung angkatan bersenjata. Itulah tujuan utama dari buku Perang Baru ini, yaitu membangun ketahanan di seluruh lapisan masyarakat agar Inggris mampu menang dalam konflik baru dengan Rusia. Menurut Knighton, versi terbaru ini mengambil pelajaran dari Perang Dingin, tetapi dalam konteks modern dengan masyarakat modern dan infrastruktur modern. Jadi, apa saja isi rencana ini? Nah, rencana ini masih dalam proses penyusunan, dan seperti pendahulunya, kemungkinan besar akan sangat dirahasiakan. Namun, kita bisa memahami kerangka kerjanya dari versi sebelumnya. Buku perang asli muncul saat Perang Dunia Pertama dan dipertahankan sepanjang abad ke-20. Asumsi utama selama periode Perang Dingin adalah bahwa ancaman utama berasal dari serangan Uni Soviet. Tidak ada yang berubah hari ini kecuali nama resmi negara agresor. Pada tahun 2009, sejarawan terkenal Inggris Peter Hennessy meyakinkan otoritas Inggris untuk memberinya akses ke versi rencana era Perang Dingin. Hennessy, atau dengan gelar lengkapnya Baron Hennessy dari Nimsfield FBA, telah menjadi profesor ahli sejarah Inggris kontemporer di Queen Mary University of London sejak tahun 2001. Dia juga menjabat sebagai anggota independen di House of Lords Inggris. Hennessy sangat terkejut dengan isinya dan mengatakan kepada program Today BBC bahwa yang paling mengejutkan adalah cakupan dan skalanya. 16 bab untuk membawa negara dari kondisi damai ke kondisi perang total. Ini adalah usaha yang luar biasa. Dalam 16 bab, dokumen ini memberikan rencana dan instruksi detail langkah yang diambil pejabat Inggris selama persiapan konfrontasi dan setelah bom mulai jatuh. Dokumen ini membahas langkah-langkah tersebut secara rinci dengan asumsi harus dilaksanakan dengan pemberitahuan hanya 7 hingga 28 hari sebelumnya. Menurut rencana tersebut, negara akan dibagi menjadi 12 wilayah, masing-masing dipimpin oleh menteri kabinet yang memiliki kekuasaan luas. Mereka akan dibantu oleh perwira militer senior, kepala polisi, dan hakim, semuanya berbasis di bunker. Tokoh-tokoh senior lainnya akan mundur ke tempat perlindungan pemerintah pusat di bawah Cotswolds. Dari posisi yang terlindungi ini, sistem pemerintahan lokal, regional, dan pusat yang benar-benar baru akan diterapkan. Parlemen dapat memilih membubarkan diri dan mengganti pemerintahan demokratis terpusat dengan komisaris regional. Mereka adalah menteri yang akan menguasai salah satu wilayah di Britania Raya yang telah diberi devolusi, termasuk wewenang menyetujui hukuman mati. Jilid-jilid buku perang dan arsip di Q juga berisi banyak berkas yang membahas cara menutup jalan tol, cara membuat persediaan makanan, dan cara menyiapkan pengaturan siaran di masa perang. Dokumen-dokumen tersebut juga menjelaskan secara rinci pengaturan pemberian makanan, pentingnya menjaga persediaan besar makanan pokok, serta memberikan panduan kepada para petani tentang cara melindungi ternak mereka dari radiasi. Persediaan, stok, dan fasilitas yang luas akan disiapkan untuk mendukung transisi menuju masa perang. Ini termasuk peralatan pemberian makanan darurat untuk para penyintas, termasuk bahan makanan pokok yang disimpan di 65 gudang penyangga di seluruh negeri. Kebanyakan perusahaan utilitas menyimpan cadangan untuk masa perang. Sebagai contoh, British Telecom atau BT memiliki gudang darurat yang berisi persediaan kabel dan tiang yang dapat digunakan untuk membangun kembali jaringan komunikasi. Banyak sentral telepon lokal BT juga memiliki gudang, persediaan makanan, dan batu bata darurat untuk membangun tempat perlindungan radiasi sementara. Semua ini adalah bagian dari infrastruktur komunikasi luas dan tangguh di seluruh Inggris Raya. Infrastruktur ini mencakup fasilitas yang diperkuat, bunker bawah tanah, menara gelombang mikro, dan jaringan darurat yang dirancang untuk melewati kota-kota yang hancur akibat nuklir. Rencana ini mencakup pemindahan karya seni dari London ke Skotlandia, pengosongan rumah sakit kecuali pasien sangat kritis, serta pengendalian informasi total atau sensor. Memang, seperti yang diingat oleh mantan pegawai negeri Sir David Oman yang terlibat dalam perencanaan, langkah favorit saya yang selalu memicu banyak perdebatan adalah penerapan sensor untuk korespondensi pribadi. Anda bisa membayangkan bahwa itu adalah sesuatu yang hanya akan disetujui oleh para menteri untuk ditulis pada saat-saat terakhir ketika sudah jelas bahwa perang tidak dapat dihindari. Kita bisa lanjut membahasnya. Detail dalam buku perang itu sangat luar biasa. Tentu saja, seiring dengan berkembangnya sifat peperangan dan ancaman yang dihadapi oleh Inggris selama bertahun-tahun, buku perang itu pun ikut berkembang.
Latihan rutin dari buku itu diadakan 2 tahun sekali oleh pejabat sipil senior seperti Omand, didukung pengarahan harian dan skema kesiapsiagaan nasional berkelanjutan, seperti penimbunan makanan dan bahan bangunan untuk tempat perlindungan. Pemeliharaan, penyempurnaan, dan penerapan langkah-langkah dari buku perang itu berlangsung selama puluhan tahun. Langkah-langkah di buku perang itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Inggris. Dan kemudian, begitu saja, Uni Soviet runtuh. Dan ancaman utama terhadap Inggris pun mereda menjadi kurang lebih tidak relevan. Bersamaan dengan itu, fokus Inggris pada kesiapsiagaan perang juga menghilang. Angka-angka utamanya menunjukkan hal itu. Pada tahun 1950-an, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan masyarakat mencapai sekitar 3% dari PDB. Pada tahun 2020, angkanya sekitar 12%. Sebaliknya, pengeluaran pertahanan turun dari hampir 8% dari PDB pada pertengahan 1950-an menjadi sekitar 2,3% saat ini. Hasilnya, dari sudut pandang militer, memakai istilah yang dicetuskan Menteri Pertahanan Inggris saat ini John Healey dan pendahulunya Ben Wallace, Angkatan Bersenjata Inggris telah dikeroposkan oleh kurangnya pendanaan selama bertahun-tahun. Pada puncak kejayaannya, Imperium Britania adalah negara terkuat di dunia, sebuah hegemon yang kekuasaannya menguasai 1/4 populasi dunia dan 1/4 wilayah daratannya. Angkatan Laut Inggris lebih besar dari gabungan 2 angkatan laut terbesar berikutnya dan menjadi alat utama proyeksi kekuatan global. Jumlah total personel Angkatan Bersenjata Reguler Inggris pada tahun 1990 adalah sekitar 305.000 hingga 311.000 personel, bukan 150.000. Selain itu, kekuatan tersebut tidak setengah dari kekuatan tahun 1980 yang berjumlah sekitar 327.000. Sepertinya naskahnya mungkin telah membingungkan jumlah seluruh angkatan bersenjata dengan jumlah Angkatan Darat Inggris saja yang berjumlah sekitar 152.000 personel pada tahun 1990. Yang pasti, Inggris masih dianggap sebagai militer terkuat ke-6 di dunia di belakang Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Persenjataan nuklir, jaringan pangkalan global, senjata canggih, dan soft power yang tetap kuat membuat sedikit negara bisa bersaing meski Inggris menurun. Namun angkanya tetap cukup suram. Pada 1980-an, Angkatan Darat punya lebih dari 1.000 tank tempur utama. Saat ini jumlahnya sekitar 200. Mungkin hanya setengah yang masih layak. Sebagai perbandingan, Rusia telah kehilangan lebih dari 4.300 tank di Ukraina. Angkatan Laut Kerajaan telah menerima beberapa sindiran dari Presiden Donald Trump yang menggambarkan 2 kapal induknya, HMS Prince of Wales dan HMS Queen Elizabeth, sebagai mainan yang terlalu tua dan tidak berfungsi. Menteri Pertahanan Inggris Luke Pollard menepis klaim Trump dengan mengatakan, "Tidak, kami memiliki Angkatan Laut Kerajaan yang kuat." Trump ada benarnya. Angkatan Laut Kerajaan sering disebut memiliki 40 laksamana, lebih banyak dari kapal perangnya yang hanya sekitar 13. Meski 2 kapal induk dirancang membawa 36 jet tempur, tak pernah ada yang mengangkut lebih dari 18 karena kekurangan pesawat yang cocok. Sejak akhir Perang Dingin hingga awal 2022, selain minoritas tertentu, rata-rata warga Inggris tidak terlalu khawatir dengan pengurangan kekuatan Angkatan Bersenjata Inggris. Kebanyakan orang tampaknya cukup senang dengan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan masyarakat dan layanan publik lainnya, meskipun itu harus dibayar dengan apa yang secara halus disebut sebagai militer yang lebih ramping. Dengan Rusia yang melemah dan ancaman teroris jihadis Islam yang sebagian besar terkendali, ancaman langsung terhadap keamanan Inggris hampir hilang. Perencanaan matang dalam buku-buku perang hanya disimpan di rak dan dilupakan, sementara gagasan membangun ketahanan saat perang hampir hilang dari pembahasan publik dan pribadi. Persiapan matang yang dirancang dan dilatih selama puluhan tahun membuat Inggris sangat siap menghadapi konflik. Namun kini semua itu tak lagi berarti. Masa damai telah tiba dan sepertinya akan bertahan lama, atau setidaknya begitulah kelihatannya. Lalu Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 dan ancaman Rusia kembali membayangi kepulauan Inggris dengan ancaman kelam. Selama perang, Inggris tentu saja menjadi salah satu sekutu Ukraina yang paling terlibat. Dari Februari 2022 hingga Februari 2026, Inggris telah berjanji memberikan setidaknya 21,8 miliar pound sterling kepada Ukraina yang bernilai sekitar 29,5 miliar dolar.
Hampir 60% dari jumlah itu, yaitu 17,6 miliar dolar, merupakan bantuan militer langsung, dengan tambahan 4,06 miliar dolar yang dijanjikan setiap tahun hingga 2030 hingga 2031, atau selama yang diperlukan. Inggris juga telah melatih lebih dari 62.000 personel Ukraina di Inggris melalui operasi Interflex. Sebuah perjanjian penting tentang berbagi teknologi medan perang ditandatangani pada Juni 2025. Dan produksi drone untuk Ukraina melalui usaha patungan antara perusahaan Ukraina dan Inggris terus berkembang. Kemitraan antara perusahaan Ukraina Skyton dan mitra Prevail dari Inggris bertujuan untuk meningkatkan produksi drone Raybird milik Skyton yang telah teruji di medan perang di fasilitas Prevail yang berbasis di Inggris. Sementara itu, produksi massal drone interceptor Octopus 100 buatan Ukraina di bawah usaha patungan Inggris-Ukraina lainnya yang disebut Proyek Octopus dimulai di Inggris pada Januari 2026 di pabrik baru di Mildenhall. Fasilitas tersebut yang dioperasikan oleh produsen Ukraina, UKRA Spec Systems UK, bertujuan untuk memproduksi ribuan drone per bulan. Drone pertama dikirim ke Ukraina untuk pengujian pada Januari 2026 dan penerbangannya dilaporkan berhasil. Sekarang, bosan melihat cerita yang sama dan analisis yang itu-itu saja di setiap saluran berita militer? Di The Military Show, kami membahas cerita lebih dalam, memberi konteks, dan menjelaskan pentingnya. Berlangganan saluran ini agar Anda selalu tahu apa yang terjadi dan alasannya. Sekarang dengan tingkat keterlibatan militer yang tinggi seperti yang baru saja kami jelaskan, belum lagi dukungan diplomatik, finansial, dan kemanusiaan yang sangat besar yang telah diberikan Inggris kepada Ukraina, tidak mengherankan jika pihak Rusia memandang semua itu dengan cukup negatif. Bahkan, kekhawatiran Rusia terhadap Inggris tampaknya telah berubah menjadi paranoia yang nyata. Setelah operasi Spiderweb yang berani oleh Ukraina pada Juni 2025, Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin, menuduh Inggris terlibat dalam mengorganisir serangan multi-arah terhadap pangkalan udara strategis Rusia. Dalam wawancara dengan Sky News, dia menyatakan keberhasilan operasi ini membutuhkan data geospasial canggih yang hanya dimiliki Amerika Serikat dan Inggris. Amerika Serikat membantah terlibat, namun Inggris belum. Kami tahu betul betapa besar keterlibatan London dan seberapa jauh pasukan Inggris terlibat dalam kerjasama dengan Ukraina, tambahnya. Beberapa bulan kemudian, Badan Intelijen SVR Rusia melangkah lebih jauh, mengklaim bahwa Inggris adalah penghasut perang terbesar di dunia dan secara aktif terlibat dalam menggagalkan upaya Trump untuk bernegosiasi damai. Saatnya membongkar mereka dan kirim sinyal tegas ke Albion yang berkhianat dan elitnya. Kalian tidak akan berhasil, kata mereka mengancam. Ditambah dengan retorika Rusia yang semakin agresif ini, laporan tentang perang abu-abu atau operasi perang hibrida Rusia di seluruh Eropa dan di Inggris juga semakin meningkat. Ini termasuk serangan siber, tekanan ekonomi, kampanye disinformasi, pelanggaran wilayah oleh drone, sabotase, dan gangguan terhadap infrastruktur. Baru-baru ini Inggris menuduh Rusia melakukan operasi kapal selam rahasia yang mengancam kabel dan pipa bawah laut milik Inggris. Menurut Menteri Pertahanan Inggris John Healey, operasi tersebut berlangsung lebih dari sebulan, meskipun pada akhirnya tidak ada kabel yang rusak. Namun, bersama dengan sekutu-sekutunya, Inggris telah melacak seluruh pergerakan pengerahan 3 kapal selam Rusia, 1 kelas Akula, dan sepasang kapal selam pengawasan Direktorat Utama Penelitian Lalam atau GUGI. Selain gambar satelit, 3 kapal dari pelabuhan olehnya di Rusia yang diduga ke perairan Inggris. Belum ada bukti kuat lain yang mendukung klaim tersebut. Rusia menolak klaim tersebut sebagai hal yang mustahil dipercaya atau diverifikasi sesuai tujuannya. Secara terpisah, mereka mungkin benar, namun ini bukan insiden terisolasi. Insiden sabotase potensial atau nyata oleh Rusia terhadap infrastruktur penting, serangan siber, pelanggaran wilayah oleh drone, dan provokasi perang hibrida serupa tampaknya memang semakin meningkat. Jadi Anda bisa melihat mengapa semakin banyak pejabat Eropa dan Inggris yang meyakinkan diri mereka sendiri bahwa setelah Rusia selesai dengan Ukraina, mereka akan mengarahkan niat agresifnya ke NATO. Peringatan-peringatan itu makin sering dan tegas seiring berkembangnya perang di Ukraina. Jenderal Sir Rolly Walker, Kepala Staf Umum Angkatan Darat Inggris, pada Mei 2025 memperingatkan bahwa ancaman terhadap NATO nyata dan menyoroti kurangnya waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi agresi Rusia di masa depan. Kepala baru Badan Intelijen Inggris MI6 Blaise Metroweli menggambarkan Rusia sebagai negara yang agresif, ekspansionis, dan revisionis dalam pidato publik pertamanya pada Desember 2025, menegaskan bahwa Putin berupaya menaklukkan Ukraina dan mengganggu NATO.
Knighton sendiri menyatakan pada Desember 2025 bahwa situasinya lebih berbahaya daripada yang pernah saya alami selama karir saya. Dia menyerukan pendekatan pertahanan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi ancaman dan ketidakpastian, serta menyoroti kemungkinan Rusia menyerang anggota NATO semakin besar. Sekarang, revitalisasi buku perang tersebut benar-benar mewujudkan seruan itu. Inggris telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk merombak angkatan bersenjatanya dan mengembalikan mereka ke tingkat kesiapan perang secepat mungkin. Pengeluaran pertahanan pun meningkat. Pemerintah Keir Starmer telah berkomitmen untuk meningkatkan anggaran menjadi 2,7% dari PDB pada tahun 2027 dengan total sekitar 270 miliar pound atau 365 miliar dolar. Itu akan diikuti dengan peningkatan menjadi 3% pada parlemen berikutnya dan 3,5% pada tahun 2035. Strategi pertahanan nasional baru diumumkan, menyoroti Rusia sebagai ancaman utama bagi Inggris. Rencana investasi pertahanan 10 tahun yang penting sangat dinantikan, bahkan dalam banyak kasus dengan tidak sabar. Di bidang militer, segalanya bergerak cepat, namun bukan hanya militer yang harus siap perang. Perang berdampak pada seluruh negara, pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Dan jika militer Inggris, menurut pengakuannya sendiri, belum siap untuk perang saat ini, masyarakat Inggris bahkan lebih tidak siap lagi. Itulah mengapa buku perang baru ini menjadi langkah yang sangat penting. Ini menandakan perubahan mendasar dalam sikap, dari pertahanan menjadi ketahanan. Perbedaannya memiliki implikasi yang sangat luas. Pertahanan berusaha menghentikan ancaman, sedangkan ketahanan berangkat dari asumsi bahwa sebagian ancaman akan tetap lolos dan fokus pada penyerapan serta pemulihan. Buku-buku perang era Perang Dingin membahas dua ancaman utama, perang nuklir dan invasi langsung pasukan Rusia ke Inggris. Langkah meningkatkan ketahanan didasarkan pada ancaman-ancaman tersebut. Buku perang masa kini harus menghadapi berbagai ancaman yang benar-benar baru, mulai dari perang siber dan terputusnya kabel komunikasi bawah laut, hingga serangan oleh drone jarak jauh dan kawanan rudal. Menurut Knighton, melindungi infrastruktur nasional yang vital seperti pembangkit listrik dan pasokan air akan menjadi inti dari pendekatan baru ini. Ketika kita memikirkan pembaruan infrastruktur air, listrik, atau transportasi kita perlu mempertimbangkan ancaman tindakan dari musuh yang melampaui ambang perang, bukan hanya ancaman hibrida, katanya. Kita harus mendidik diri sendiri dan membantu masyarakat memahami ancaman serta tindakan yang bisa diambil untuk mendukung negara dan angkatan bersenjata, tambahnya. Namun yang paling menonjol adalah pernyataannya bahwa membangun ketahanan memerlukan pilihan dan prioritas berbeda. Pernyataan itu menunjukkan ketahanan bisa memerlukan perubahan besar dalam kehidupan di Inggris, termasuk yang sulit diterima sebagian orang. Masih harus dilihat apakah buku perang yang baru ini sama komprehensifnya dengan pendahulunya. Kecerdasan buatan dan teknologi modern bisa menyederhanakan proses yang dianggap memakan waktu dan mahal. Selain memperkuat perlindungan infrastruktur penting, rencana baru ini juga kemungkinan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, khususnya di bidang pertahanan dan energi. Seperti edisi sebelumnya dari buku perang, koordinasi lebih erat antara industri dan pemerintah akan dibutuhkan. Yang lebih kontroversial, kerangka cadangan dan mobilisasi hampir pasti perlu direvisi. Wajib militer mungkin dipertimbangkan, dan kampanye kesadaran publik massal tentang risiko keamanan nasional akan diperlukan. Di saat yang sama, diharapkan pengendalian informasi dan sensor akan meningkat. Seperti yang dialami Rusia, kemarahan publik besar terjadi akibat pemblokiran Telegram oleh Moskow. Bahkan saat perang, langkah seperti ini biasanya tidak diterima baik. Namun mungkin perubahan yang paling krusial bersifat psikologis. Dengan penerapan kembali buku perang, Inggris tidak hanya sedang bersiap untuk perang. Dalam banyak hal, ini mendefinisikan ulang apa arti keamanan di abad ke-21. Tentu, Inggris bukan satu-satunya yang menyesuaikan diri dengan lingkungan ancaman global baru ini. Swedia, Finlandia, dan Jerman telah mengeluarkan panduan darurat yang menyarankan warga menimbun makanan, air, dan obat-obatan. Prancis sedang bersiap untuk merilis buku pedoman pertahanan sipil baru setebal 30 halaman, meskipun para pejabat menegaskan bahwa itu tidak secara khusus terkait dengan perang. Jerman juga telah memperbarui rekomendasi kesiapsiagaan daruratnya, menyarankan masyarakat untuk menimbun kebutuhan pokok selama 10 hari. Polandia membangun penghalang perbatasan dan mengadakan pelatihan senjata api di sekolah. Dan negara-negara seperti Lituania dan Estonia sedang melakukan latihan militer dan darurat medis berskala besar, mempersiapkan rumah sakit untuk masa perang, serta menimbun persediaan medis penting. Meski tampaknya hanya sedikit negara yang melangkah sejauh Inggris lewat buku perangnya, pergeseran ke model postur pertahanan baru di Eropa sangat jelas.
Dalam model ini, perang bukan lagi peristiwa, melainkan kondisi. Garis depan bukanlah tempat, melainkan sistem. Pesertanya bukan hanya tentara, tapi seluruh masyarakat. Ini mengubah segalanya, karena saat negara mengubah pola pikir seperti ini, tidak mudah untuk dibalikkan. Jika Anda tinggal di kota besar di Inggris dan khawatir soal perang dengan Rusia, jangan panik. Persiapan perang tidak selalu berarti perang pasti terjadi. Seperti pepatah Latin mengatakan, si vis pacem para bellum. Jika Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Bukan berarti Inggris dan negara-negara Eropa lainnya mulai serius soal pertahanan dan ketahanan karena mengharapkan perang akan segera terjadi. Pada titik ini, ada bukti yang sama banyaknya bahwa hiruk-pikuk peringatan tentang serangan Rusia yang akan segera terjadi didorong oleh kontrak pengadaan pertahanan yang menguntungkan seperti halnya niat Rusia yang sebenarnya. Perang bisa saja segera terjadi atau tidak. Langkah peningkatan ketahanan seperti menghidupkan kembali buku perang, menunjukkan Inggris tak lagi menganggap perdamaian stabil dan dapat diandalkan. Dengan meningkatnya ketegangan dan bentrokan militer global, naif jika berasumsi sebaliknya. Saat sebuah negara, terutama sekuat Inggris, tak lagi menganggap stabilitas sebagai hal pasti, negara itu mulai bertindak berbeda dan membangun ketahanan. Cukup sudah bagi Spanyol. Spanyol telah menyaksikan pasukan Putin berusaha mengamuk di Ukraina selama lebih dari 4 tahun dan telah mendukung Ukraina sepanjang perang. Sekarang, Spanyol telah memberikan pukulan telak. Dengan paket bantuan terbarunya, Spanyol memberikan apa yang dibutuhkan Ukraina untuk menghadapi ancaman udara Rusia dan membantu Ukraina melancarkan serangan balasan di darat. Putin kini menjadi tidak berdaya, dan semua itu karena Spanyol memberikan apa yang benar-benar dibutuhkan Ukraina. Berita ini muncul pada tanggal 22 April. Spanyol akan mengirimkan 100 kendaraan taktis lapis baja VAMTAK ke Ukraina, beserta persediaan amunisi artileri 155 mm yang jumlahnya tidak disebutkan. Kementerian Pertahanan Ukraina mengumumkan pengiriman yang akan dimulai Mei dalam siaran pers setelah pertemuan Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov dan Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles. Ukraina berterima kasih kepada Spanyol atas bantuan 1 miliar euro yang akan dialokasikan pada 2026. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas pemanfaatan sumber daya ini secara efektif sesuai prioritas Ukraina, kata kementerian. Mengungkapkan berapa banyak yang akan dikeluarkan Spanyol untuk membantu Ukraina hingga akhir tahun 2026. 1 miliar euro kira-kira setara dengan 1,15 miliar dolar. Artinya, ini adalah paket bantuan yang sangat besar, baik dari segi peralatan yang akan diterima Ukraina maupun uang yang telah dikucurkan Spanyol. Robles juga ikut menekan Putin dan pasukannya. Pravda menyatakan lebih dari 9.000 tentara akan dilatih pasukan Spanyol pada akhir April. Dia juga menambahkan pesan yang sangat tajam kepada Putin tentang apa yang sedang dilakukan Spanyol dengan langkah-langkah ini. Kerjasama ini menegaskan komitmen negara kami membela nilai-nilai demokratis, kebebasan, dan perdamaian yang adil dan langgeng. Putin, kamu sudah terlalu lama mencoba peruntungan dan sekarang saatnya keluar dari Ukraina. Kini situasi jadi serius bagimu. Senjata-senjata yang akan mulai dikirimkan Spanyol mulai bulan Mei bukan sekedar sisa-sisa yang diambil dari persediaannya. Itu adalah senjata dan kendaraan yang dipilih dan dipersiapkan dengan sangat hati-hati untuk membantu Ukraina melawan ancaman tertentu. Kamu akan tahu alasannya saat kita membahas detail tentang VAMTAK, tapi sebelumnya kami beri petunjuk soal keunggulan kendaraan ini di medan perang. Menjelang pertemuan Fedorov dan Robles, Spanyol kembali mengirimkan bantuan ke Ukraina. Tanggal 30 Maret membawa kabar bahwa Spanyol telah mengirimkan 5 rudal pencegat Patriot PAC-2, masing-masing bernilai antara 3 hingga 4 juta dolar. Pengiriman itu dilakukan pada saat Ukraina sedang menghadapi kendala pasokan rudal Patriot akibat meningkatnya permintaan rudal yang disebabkan oleh operasi Epic Fury. Spanyol memberi Ukraina solusi sementara yang sangat penting bagi pertahanan udaranya dengan mengirimkan rudal dari unit artilerinya. Spanyol telah berkontribusi besar pada pertahanan udara Ukraina dengan 100 kendaraan VAMTAK. Deskripsi kami tentang VAMTAK sebagai kendaraan taktis lapis baja belum sepenuhnya menunjukkan keunggulan peralatan ini. Untuk memahami alasannya, kita harus membahas peralatan lain yang digunakan Ukraina mempertahankan wilayah udaranya. Rapid Ranger buatan Inggris berperan penting di Ukraina selama perang. Platform mobile dan otomatis ini dirancang untuk menghancurkan ancaman udara seperti drone pada jarak sangat dekat, serta menawarkan kesadaran situasional penuh 360 derajat dimanapun ditempatkan. Ini juga modular. Media United 24 mencatat Rapid Ranger bisa dilengkapi berbagai radar, memungkinkannya beroperasi mandiri atau sebagai bagian dari jaringan pertahanan udara lebih luas.
Selain itu, Rapid Ranger dapat dipasangi sensor inframerah panoramik yang memungkinkannya mendeteksi target di luar jangkauan standar 15 km atau 9,3 mil yang dimilikinya. Rapid Ranger juga menggunakan rudal serbaguna ringan Martlet atau LMM untuk menghancurkan target. Rudal itu dapat menyerang ancaman yang datang pada jarak hingga 7 km atau 4,3 mil, dan rudal ini menggunakan kombinasi panduan inframerah dan laser untuk memastikan dapat mengenai sasaran secara langsung. Hal ini tetap berlaku meski targetnya punya jejak termal yang rendah, seperti sering terjadi pada drone serangan jarak jauh Rusia. Ukraina memiliki banyak rudal seperti ini. Mereka menerima ratusan rudal hampir setengah tahun lebih cepat dari jadwal pada Oktober lalu, dan kemungkinan akan mendapat ratusan lagi dari Inggris dalam beberapa bulan ke depan. Itu semua memang bagus, mungkin Anda berpikir begitu. Tapi apa hubungannya semua ini dengan Femtech? Satu kalimat dari laporan United 24 Media mengungkapkan semuanya. Di Ukraina, unit Rapid Ranger biasanya ditempatkan pada kendaraan taktis Uro Femtech buatan Spanyol yang mampu mencapai kecepatan 135 km per jam dan cepat berpindah posisi jarak jauh menurut laporan. Dan begitu saja, semuanya menjadi masuk akal. Spanyol tidak hanya memberikan kendaraan sembarangan kepada Ukraina. Mereka akan mengirimkan 100 kendaraan yang terbukti di medan perang dan kompatibel dengan sistem pertahanan udara utama yang digunakan Ukraina melawan drone dan rudal Rusia. Inggris mengirim sistem pertahanan udara dan rudal, sementara Spanyol menyediakan rudal yang membuat sistem itu jadi ancaman besar bagi serangan udara Putin. Ini pukulan 1-2 yang seharusnya bisa diprediksi Putin. Bagaimanapun juga, inilah bentuk kerjasama dan integrasi sistem yang seharusnya kita harapkan dari dua mitra NATO yang memiliki tujuan sama untuk membantu Ukraina melawan tirani Putin. Mari kita lihat lebih dekat Femtech itu sendiri. Inggris tentu mengakui nilai kendaraan milik Spanyol itu. Pada Agustus 2025, Army Recognition mengungkapkan Inggris mengumumkan rencana pada Juli 2024 untuk memberi lebih banyak Femtech dari Spanyol. Kenapa? Supaya mereka dapat memasang sistem pertahanan udara Rapid Ranger ke kendaraan, seperti yang dilakukan Ukraina sekarang. Femtech adalah kendaraan yang sangat cocok untuk tugas ini. Kurang lebih sebanding dengan Humvee buatan Amerika Serikat, kendaraan 4x4 ini dirancang untuk memberikan mobilitas maksimal di berbagai jenis medan. Femtech yang diperkenalkan akhir 90-an telah mengalami pembaruan dan menunjukkan modularitas tinggi agar pengguna bisa menyesuaikan kendaraan sesuai kebutuhan. Kendaraan yang awalnya untuk transportasi pasukan, operasi khusus, dan penyintaian, kini berkembang menjadi kendaraan pertahanan udara tangguh yang dapat dipasangi sistem penembak LMM atau rudal HVM berkecepatan tinggi. Oh, Femtech tidak hanya dipakai untuk pertahanan udara. Kendaraan ini sangat serbaguna dalam persenjataan. Selain Rapid Ranger dan sistem pertahanan udara serupa, Femtech dapat dipasangi senapan mesin 7,62 mm, peluncur granat 40 mm, mortir 81 mm, atau senapan nirtolak 106 mm. Ukraina juga bisa menambah rudal anti-tank berpemandu, menciptakan pemburu tank mobile yang mampu mengitari tank Rusia sebelum melumpuhkannya dengan ledakan kuat. Dalam hal mobilitas, kami sudah menyebutkan bahwa Femtech dapat mencapai kecepatan maksimum 135 km per jam, yang setara dengan hampir 84 mil per jam. Itu sangat cepat untuk kendaraan lapis baja. Tangki bensinnya memberinya jangkauan 600 km atau 372 mil, yang juga penting dalam hal pertahanan udara. Femtech dengan Rapid Ranger bisa dikirim ke lokasi, menembakkan misil, lalu menempuh perjalanan bermil-mil ke lokasi lain untuk melakukan hal yang sama. Salju, lumpur, es, pasir, dan medan berbatu juga tidak bisa menghentikan Femtech di jalurnya. Kendaraan ini bisa melarikan diri atau berpindah ke lokasi berikutnya tanpa harus khawatir terjebak oleh apapun yang bisa membuatnya rentan terhadap serangan balasan Rusia. Anehnya, ini bahkan jadi lebih baik. Lereng pun bukan masalah. Femtech dapat menanjak lereng 70%. Kendaraan ini juga bisa menyeberangi air dengan kedalaman 750 mm secara standar atau 1.500 mm dengan persiapan khusus. Itu hampir 1,5 meter air yang tidak bisa menghalangi kendaraan Spanyol ini. Inti dari semua ini sederhana. Spanyol mengirimkan 100 kendaraan lapis baja paling serbaguna yang ditawarkan sekutu Ukraina. Jangan lupa peluru artileri 155 mm. Sayangnya Kementerian Pertahanan Ukraina dan laporan donasi terbaru Spanyol tidak menyebutkan jumlah peluru yang diterima Ukraina. Peluru-peluru itu kompatibel dengan sejumlah sistem artileri barat yang dimiliki Ukraina, selain howitzer Swagrak Bodana yang dikembangkan sendiri oleh Ukraina. Kita kembali melihat integrasi dan kerjasama. Pertama, sistem pertahanan udara Inggris dengan kendaraan Spanyol, lalu peluru artileri Spanyol dengan sistem artileri Ukraina. Kita melihat semakin kuatnya hubungan Spanyol dan Ukraina yang sebelumnya sudah kokoh. Fondasi yang ada sedang diperkuat.
Namun sebelum membahasnya, kita perlu mengulas apa yang ditawarkan pengiriman terbaru ini untuk Ukraina di medan perang. Dan sebelum itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika ini adalah jenis wawasan yang ingin Anda lihat, pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini agar tidak pernah ketinggalan salah satu video kami. Kita tahu Vamtak sangat berguna untuk Ukraina menghadapi tantangan udara dari Rusia. Seberapa efektifnya akan jelas saat kita lihat detail angkanya. Hanya pada bulan Maret, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan bahwa Rusia meluncurkan 6.462 drone dan 138 rudal dari berbagai jenis ke wilayahnya. Ukraina sangat berhasil mencegat sebagian besar proyektil ini. Sebanyak 5.833 drone dan 102 rudal berhasil dijatuhkan oleh tembakan dan sistem perang elektronik Ukraina. Dari semua serangan yang dilancarkan Rusia pada bulan Maret, serangan pada 24 Maret adalah yang paling menakutkan. Sebanyak 948 drone dan 34 rudal membanjiri langit Ukraina pada hari itu. Bulan Maret jelas bukan kejadian yang hanya terjadi sekali. Selama invasi Ukraina, Rusia meningkatkan serangan drone dan rudalnya ke tingkat yang sangat tinggi. Tahun 2025 sepertinya menjadi saat kampanye udara Putin berubah dari buruk menjadi sangat mengerikan bagi Ukraina. Selama 6 bulan pertama tahun 2025, jumlah proyektil yang terlibat dalam serangan udara Rusia secara bertahap meningkat dari rata-rata sekitar 50 hingga 100 menjadi rata-rata yang mendekati 200 proyektil. Musim panas datang dan serangan drone serta misil makin parah. Beberapa serangan dalam satu hari mulai mendekati 500 proyektil pada bulan Juni. Mulai bulan Juli, Rusia melancarkan beberapa serangan yang melibatkan lebih dari 600 drone, termasuk beberapa serangan yang melebihi 700 proyektil. Rusia meningkatkan kampanye serangan udara. Rusia kini memproduksi lebih banyak drone tipe Shahid dan drone umpan daripada sebelumnya, serta menggabungkan banyak drone dengan rudal untuk membanjiri pertahanan udara Ukraina. Disinilah Vamtak dengan pertahanan udara menjadi sangat penting. Kombinasi mobilitas dan daya tembak yang diberikan kendaraan-kendaraan ini kepada Ukraina memungkinkan negara tersebut memperkuat jaringan pertahanan udaranya pada saat Putin tampaknya mengandalkan serangan udara untuk melemahkan lini belakang Ukraina sehingga Rusia dapat memanfaatkan kerusakan yang ditimbulkan di medan perang. Ini matematika sederhana saat perang. Semakin sedikit drone dan rudal menghantam kota, infrastruktur dan logistik Ukraina, semakin kuat pertahanan Ukraina terhadap serangan darat Rusia. Pertahanan udara Ukraina sudah kuat bahkan sebelum batch terbaru Vamtak tiba. Seperti yang disampaikan oleh Pusat Analisis Kebijakan Eropa atau CEPA dalam artikel tanggal 13 April, pertahanan udara Ukraina sudah kelas dunia dan terus membaik. Dengan masifnya pengenalan drone pencegat, kemampuan Ukraina menghadapi drone serang Shahid Rusia pun meningkat. Mereka juga berhasil melawan drone FPV Rusia dan kendaraan tak berawak serupa, sehingga Ukraina mengklaim menembak jatuh 33.000 target dengan senjata inovatif ini hanya pada Maret. CEPA mencatat bahwa tingkat intersepsi Ukraina semakin membaik. Pada musim gugur tahun 2025, beberapa bulan tercatat hingga 19% drone Rusia berhasil mencapai targetnya. Pada Maret, angka itu turun menjadi rata-rata 8%. Dan Ukraina memiliki tujuan untuk menghentikan setidaknya 95% drone dan rudal Rusia melalui pembangunan sistem pertahanan udara berlapis. Vamtak dengan pertahanan udara Rapid Ranger sangat cocok untuk pendekatan berlapis. Ini adalah pembunuh drone jarak pendek yang dapat menyingkirkan drone Rusia yang lolos dari pencegat dan pertahanan Ukraina. Ini soal memberi Ukraina sebanyak mungkin pilihan. Fakta bahwa Ukraina dapat melengkapi 100 unit Vamtak barunya dengan berbagai senjata lain untuk operasi darat membuka peluang lebih luas dari sekadar pertahanan. Dalam operasi darat, amunisi artileri dari Spanyol sangat berperan bagi Ukraina. Amunisi itu membantu Ukraina dalam dua hal, yaitu meningkatkan strategi pertahanan zona mautnya dan membantu melakukan serangan balasan. Zona maut Ukraina sudah sering dibahas di saluran ini. Membentang bermil-mil, zona maut menggabungkan pertahanan darat seperti kawat berduri, ranjau, parit anti-tank, serta ancaman drone FPV yang terbang ratusan mencari tentara Rusia yang cukup bodoh untuk nyasar masuk ke zona maut itu. Tentu saja, seorang komandan Rusia yang cerdas dan sepertinya tidak banyak yang tersisa di perang ini akan memerintahkan tentaranya untuk menghindari zona maut ini sebisa mungkin. Ukraina memang menginginkan hal itu terjadi. Pertahanan di darat dirancang untuk menarahkan tentara Rusia ke jalur tertentu menuju area terbuka dan titik penyergapan. Apa yang terjadi selanjutnya? Serangan drone dan artileri menghancurkan pasukan serta kendaraan lapis baja Rusia. Ukraina punya banyak drone untuk mendukung strategi ini. Tujuan negara tersebut adalah memproduksi 7 juta drone hanya pada tahun 2026.
Hal ini ditambah kemitraan dengan beberapa negara Eropa akan menjaga ancaman udara tak berawak tetap tinggi di titik penyergapan Ukraina. Yang dibutuhkan Ukraina adalah sebanyak mungkin peluru artileri yang bisa mereka dapatkan agar penyergapan mereka menjadi semematikan mungkin. Bantuan terbaru dari Spanyol masuk ke dalam jalur pasokan amunisi yang juga didukung oleh inisiatif Ceko dan produksi artileri dalam negeri Ukraina sendiri. Lalu ada serangan balasan Ukraina. Setelah Rusia kehilangan akses ke Starlink pada Februari lalu, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balasan di selatan dan berhasil merebut kembali wilayah luas. Pada awal April, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Alexander Sirski, melaporkan bahwa Ukraina telah membebaskan 12 permukiman dan merebut kembali 480 km persegi atau sekitar 185 mil persegi wilayah. Ukraina meraih ini dengan memanfaatkan kekacauan komunikasi di zona abu-abu di luar garis depan. Regu pencari dan penghancur didukung drone menyingkirkan penyusup Rusia yang hanya lemah menguasai wilayah klaim mereka sejak awal. Sedangkan untuk pertahanan Rusia yang lebih kuat, artileri dapat memainkan peran besar. Cukup dengan drone pengintai yang menemukan posisi Rusia, Ukraina mendapat semua informasi untuk melancarkan serangan gabungan artileri dan drone ke lokasi itu. Amunisi diperlukan untuk melancarkan serangan seperti itu. Spanyol baru saja mengirim amunisi dan FAMTAX yang bisa membantu Ukraina merebut lebih banyak wilayah dari Rusia saat Putin melanjutkan serangan musim semi yang gagal. Semua ini akan membuat Putin marah besar. Tapi masalah sebenarnya bagi Rusia adalah ini. Donasi terbaru Spanyol merupakan tanda lain bahwa berbagai upaya Putin untuk menciptakan perpecahan antara Ukraina dan mitra-mitra baratnya telah gagal. Pertemuan Fedorov dan Robles menegaskan komitmen meningkatkan kerjasama pertahanan, khususnya di bidang pertahanan udara dan amunisi jarak jauh, menurut laporan RBC Ukraina. Kedua negara menjadikan upaya melindungi wilayah udara Ukraina sebagai prioritas, sehingga FAMTAX untuk pertahanan udara Ukraina bukan satu-satunya bantuan yang ingin diberikan Spanyol. Masih ingat 5 rudal pencegat Patriot yang tadi disebutkan di video ini? RBC Ukraina melaporkan, Spanyol kini bekerja sama dengan Ukraina untuk memasok sebanyak mungkin sistem Patriot dan mengintegrasikan berbagai senjata demi memperkuat pertahanan Ukraina. Fedorov menambahkan, mekanisme PEL yang memungkinkan negara-negara NATO membeli senjata Amerika Serikat untuk Ukraina sangat penting bagi upaya ini. Sebelum ini, Spanyol sudah menegaskan kerjasama dengan Ukraina adalah cara terbaik menghadapi agresi Putin. Pada Agustus 2025, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez menjelaskan semua hal ini. Jaminan keamanan terbaik untuk Ukraina sejauh ini, jika melihat kenyataan di lapangan, adalah memperkuat tentara Ukraina, karena itulah yang saat ini memberikan keamanan, kedaulatan, dan kebebasan bagi Ukraina. Itulah yang kami lakukan, menyediakan perawatan militer agar tentara Ukraina bisa menjamin kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, tegas Álvarez. Yang tersirat dari pernyataannya adalah Spanyol paham Ukraina jadi garis pertahanan pertama melawan militer Rusia yang ingin kuasai lebih banyak wilayah Eropa. Jika Ukraina gagal, NATO akan bermasalah. Menyuplai Ukraina sekarang berarti Rusia tidak bisa merangsek ke wilayah Eropa lainnya. Pada 18 Maret, muncul bukti baru hubungan Ukraina dan Spanyol yang makin erat. Ukraina memilih tanggal itu untuk mengumumkan penandatanganan 5 perjanjian bilateral baru dengan Spanyol yang mencakup kerjasama produksi pertahanan, modernisasi perkeretaapian, dan berbagai urusan keuangan. Putin tidak ingin hal seperti ini terjadi. Invasi yang ia lakukan seharusnya membuat Eropa kacau secara birokrasi saat Rusia merangsek melintasi Ukraina. Sebaliknya, Putin justru membuat Ukraina makin kuat, baik secara militer maupun sebagai pemain geopolitik berpengaruh. Jadi, bantuan terbaru dari Spanyol ini akan membawa dampak besar di medan perang. Namun, pesan di balik bantuan itu yang paling membuat Putin khawatir. Spanyol masih menjadi sekutu Ukraina dan tidak ada yang bisa dilakukan Rusia tentang hal itu. Hubungan yang semakin erat antara Ukraina dan Spanyol hanyalah bagian dari perkembangan kerjasama yang jauh lebih luas antara Ukraina dan mitra-mitra Eropanya untuk melawan agresi Rusia. Sesuatu yang besar baru saja terjadi di Hungaria. Pukulan di Budapest yang tak diduga, Putin baru saja melumpuhkan mesin perang Rusia. Hanya dalam 24 jam, seluruh situasi di Eropa berubah total. Hambatan telah disingkirkan. Putin kehilangan sekutu terkuatnya di benua itu. Perang Putin telah berakhir. Ukraina akan bangkit luar biasa. Semua karena satu alasan sederhana. Viktor Orban telah pergi. Hungaria punya Perdana Menteri baru. Peter Magyar dan partainya, TISA, memberikan pukulan bersejarah terhadap Putin ketika mereka memenangkan 53% suara untuk mengakhiri 16 tahun kekuasaan mantan Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban.
Kemenangan itu membuat Tisa memiliki super mayoritas di Majelis Nasional Hongaria dengan menguasai 141 dari 199 kursi yang tersedia. Artinya, Partai Orban yang sudah melemah tak bisa mencegah Magyar dan Tisa memimpin Hongaria sesuai keinginan mereka. Magyar tidak membuang waktu untuk membongkar sistem represif dan otoriter yang diciptakan Orban. Usai kemenangan itu, Magyar mendapat janji dari Presiden Hongaria, Tamás Solyok, untuk memajukan pembentukan parlemen baru negara itu ke 4 Mei. Orban tinggal kurang dari 2 minggu berkuasa, kini jadi pemimpin tak berpengaruh yang menunggu disingkirkan untuk mengakhiri penderitaan itu. Stasiun TV dan radio publik yang sebelumnya mengabaikan Magyar atas permintaan Orban, kini dipenuhi pernyataan Perdana Menteri baru yang akan menunjuk editor netral di program berita yang dulu dibuat Orban untuk memujanya. Rencana-rencana lain sedang dijalankan untuk memastikan tidak ada lagi orang seperti Orban yang bisa berkuasa lagi. Magyar menyatakan akan menetapkan batas 2 periode bagi pemimpin Hungaria, sehingga Orban tidak bisa mencalonkan diri lagi. Magyar juga menargetkan partai Fidesz yang selama ini mencengkeram Hungaria dengan kuat. Pesan saya kepada para pemimpin Fidesz dan kaki tangannya, tidak ada gunanya sekarang berpura-pura menjadi gadis balet polos dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ujar Magyar seraya menambahkan. Kami tahu apa yang telah kalian lakukan terhadap tanah air tercinta dan rakyat Hungaria, dan jangan pernah ragu sedikit pun bahwa kalian akan menuai apa yang kalian tanam. Sebuah warisan otoriter sedang dibongkar di depan mata kita. Solyok yang oleh Magyar dikatakan langsung di hadapannya tak layak secara moral untuk bertindak demi kepentingan terbaik Hongaria akan segera disingkirkan. Hongaria juga akan merebut kembali saham negara di perusahaan minyak dan farmasi terbesar di negara itu, mengambilnya dari yayasan akademik yang sebenarnya dirancang untuk menyebarkan propaganda pro-Orban. Magyar menegaskan dirinya sebagai pemimpin yang berpihak pada rakyat Hongaria, bukan di atas mereka. EU Observer melaporkan bahwa Magyar menolak menempati kantor Orban di Kastil Buda, tempat Orban menempatkannya sejak tahun 2018. Sebagai gantinya, pemimpin baru Hongaria akan membuka kantor di dekat parlemen negara itu. Adapun Orban, dia berusaha tetap diplomatis menghadapi kekalahan. Namun sebenarnya dia sangat malu karena sekarang menolak untuk ikut serta dalam pertemuan Dewan Eropa terakhirnya yang seharusnya berlangsung pada 24 April. Gelombang demokrasi sedang menyapu Hongaria. Di dalam salah satu istananya di Rusia, Vladimir Putin sedang sangat marah. Bagi Presiden Rusia, kekalahan Orban bukan hanya gangguan di UNEI atau masalah tambahan dari Eropa bagi Putin saat ia mencoba menyelesaikan invasinya ke Ukraina. Ini adalah bencana di berbagai tingkat yang bisa membuat Rusia kalah perang dengan Ukraina karena sebuah penghalang besar telah disingkirkan dari jalannya. Di Ukraina, hilangnya Orban jadi masalah besar bagi Putin yang mungkin tak bisa ia atasi. Namun di balik masalah ini yang akan segera kita bahas, ada persoalan paling langsung yang disebabkan oleh keputusan kolektif Hongaria bagi Putin. Sekutu penting telah hilang. Mungkin satu-satunya sekutu berpengaruh Putin di Uni Eropa. Sejak invasi Putin ke Ukraina, ia mengandalkan Hongaria di bawah Orban untuk menghalangi setiap keputusan Uni Eropa yang bisa menguntungkan Ukraina. Bagi Putin, Orban adalah contoh simbolis dari pengaruh yang bisa dimiliki Rusia, jauh melampaui batas negaranya sendiri. Hongaria sendiri sebenarnya tidak akan menjadi sekutu yang berarti secara militer bagi Putin. Ini adalah negara kecil dengan jumlah penduduk yang bahkan lebih sedikit daripada jumlah orang yang tinggal di Moskow. Militer Hongaria hanya memiliki 41.600 personel, jumlah yang sangat sedikit, dan hampir mendekati lebih dari 35.000 tentara yang Rusia kehilangan di Ukraina hanya pada bulan Maret saja. Sebagai kekuatan militer, Hongaria tidak memiliki nilai nyata bagi Putin. Strategi yang tidak cakap dari pemimpin Rusia itu akan menghabiskan tentara manapun yang dikirim Hongaria hanya dalam hitungan hari. Namun bagi Putin, ini bukan soal kekuatan militer. Hongaria penting karena Orban adalah suara paling lantang di Uni Eropa yang konsisten mendukung pemimpin Rusia. Putin telah lama memanfaatkan Orban sebagai boneka hampir sepanjang masa jabatan Perdana Menteri Hongaria yang akan lengser. Orban terus-menerus dikerahkan untuk memperlambat pengambilan keputusan melalui perdebatan birokrasi di dalam Uni Eropa. Saat upayanya gagal, Orban sering menggunakan hak vetonya. Putin menggunakan Orban untuk mengulur waktu dan bernegosiasi dengan para pemimpin Uni Eropa yang merugikan Ukraina. Pada suatu masa, Orban adalah seorang pria yang mengatakan kepada orang Rusia untuk keluar dari Hungaria. Dia dipilih oleh pihak berwenang untuk menyampaikan pidato pada pemakaman kembali Imre Nauh, Perdana Menteri pasca perang yang dieksekusi karena memimpin revolusi Hungaria 1956 melawan Uni Soviet. Namun, antara runtuhnya Uni Soviet dan Orban berkuasa, semuanya berubah.
Dulu merupakan penentang ekspansi Rusia, Orban kini menjadi sekutu. Mereka bilang kekuasaan bisa merusak, dan Orban naik ke puncak politik Hungaria dengan janji mengembalikan Hungaria ke nilai-nilai nasionalis yang pernah membuat negara itu hebat. Mungkin terdengar bagus pada saat itu, tapi Orban meniru kepemimpinannya berdasarkan apa yang ia yakini telah dicapai Putin di Rusia. Dengan meniru Putin, Orban pun berubah menjadi pion pemimpin Rusia tersebut. Hal itu menjadi sangat jelas ketika berita muncul pada awal April bahwa Orban tidak hanya menawarkan dukungannya kepada Putin, tetapi juga melakukannya dengan cara yang sangat menjilat. Orban menyamakan bantuannya dengan tikus yang menolong singa, terinspirasi dari fabel Hungaria. Tawaran itu datang pada tahun 2025 ketika Budapest sedang bersaing untuk menjadi tuan rumah putaran pembicaraan damai terkait perang Ukraina, dan hal itu menunjukkan seperti apa Orban sekarang, seorang pemimpin yang menyedihkan yang hidup untuk melayani Putin. Dan disitulah tepatnya Putin ingin Orban berada. Namun sekarang, setelah Orban digulingkan, Putin menyadari bahwa tikus itu ternyata jauh lebih penting daripada yang ia perlihatkan. Dengan Orban pergi, Putin kehilangan salah satu alat untuk melawan Uni Eropa dan gagasan Eropa bersatu selama bertahun-tahun. Rusia menggunakan energi untuk mempertahankan pengaruh di Eropa. Meski Uni Eropa perlahan berusaha lepas dari cengkeraman minyak Rusia, Orban tetap menolak. Pada September 2025, Orban meminta Menteri Luar Negerinya, Peter Shizato, menyatakan Hungaria tak bisa menghentikan aliran dana ke perang Putin lewat pembelian minyak karena tak ada pilihan lain. Para pemimpin Uni Eropa telah menjadi fanatik, ujar Shizato. Kalau tak tahu duduk perkaranya, ini terdengar seperti Putin berbicara lewat mulut kaki tangan Orban. Orban juga segera memberitahu Uni Eropa dalam sebuah pernyataan pada 2024 bahwa dia tak akan meninggalkan gas Rusia. Hungaria menekan kesepakatan 15 tahun dengan Gazprom 3 tahun lalu. Semua ini sangat menyenangkan bagi Putin. Kini satu tuas telah rusak, tapi belum hilang. Kita belum tahu seberapa besar ketergantungan Hungaria pada energi Rusia di bawah Magyar. Namun tampaknya Perdana Menteri baru Hungaria tidak akan menjilat Putin dengan cara yang sama menjijikannya seperti yang dilakukan pendahulunya. Ada tuas kedua yang hilang dari Putin ketika Orban disingkirkan dari posisi kepemimpinan tertinggi Hungaria. Namun sebelum kami menjelaskan apa itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Kami membuat video untuk menjelaskan pergerakan kekuasaan dan dampaknya. Anda mendapatkan wawasan dari video ini, pastikan Anda berlangganan ke saluran ini untuk melihat lebih banyak lagi. Tuas kedua yang sangat dinikmati Putin adalah rasa takut. Orban menggunakan rasa takut demi kekuasaan. Seorang pemimpin yang awalnya liberal berubah otoriter dengan memanfaatkan situasi Hungaria yang mendukung pesan nasionalistik Orban. Saat Orban mencalonkan diri lagi sebagai Perdana Menteri pada 2010, 8 tahun setelah masa jabatan pertamanya yang membawa Hungaria ke Uni Eropa dan NATO, ia menyampaikan pesan berbeda kepada rakyat. Takutlah pada arus migran di Eropa, seru Orban. Lawan kepentingan asing yang mendapatkan pendanaan dari luar negeri, dan jangan percaya pada kaum intelektual. Orban mengikuti cetak biru dari Putin dan banyak otoriter sebelumnya yang menyerukan isolasi di dunia yang terus berkembang. Jangan percaya siapapun di luar Hungaria, waspadai dan lawan mereka. Orban memimpin perjuangan itu, dan setelah kembali berkuasa, ia memperkuat pesan tersebut, serta berupaya menghapus struktur demokrasi yang bisa menyingkirkannya. Semua ini terasa sangat familiar. Pakem Putin diikuti bulat-bulat. Bagi pemimpin Rusia, pesan ketakutan ini efektif menjaga rakyat Hungaria, khususnya yang tak mendukung Orban, agar tak mencampuri intrik Rusia di Eropa. Kemenangan pemilu Magyar memberi sinyal pada Putin bahwa politik ketakutannya tak lagi berhasil karena situasi mulai berubah. Kita akan kembali ke poin itu sebentar lagi. Pertama, respons Rusia pada dasarnya adalah mencoba berpura-pura bahwa apa yang terjadi di Hungaria tidak terlalu penting. Walau juru bicara Putin, Dmitry Peskov, mengklaim Rusia ingin berdialog pragmatis dengan Perdana Menteri baru Hungaria, respons Rusia segera setelah kemenangan Magyar jauh lebih menunjukkan keadaan sebenarnya. Peskov menyatakan bahwa Hungaria tidak lagi memiliki status khusus dengan Rusia dan sekarang telah menempatkan dirinya dalam daftar negara-negara tidak bersahabat yang juga ditempati oleh sebagian besar negara Eropa. Orban juga dikorbankan. Kami tidak pernah berteman dengan Orban, klaim Peskov, yang jelas merupakan kebohongan absurd. Ini menunjukkan kepanikan Kremlin. Rusia sudah tidak menyukai Hungaria, namun tetap mau berbicara. Orban bukan teman, dan kami akan mengatakan apa saja jika ada peluang mempertahankan Hungaria di pihak kami. Ini respon kacau yang menunjukkan Kremlin sangat khawatir tentang masa depan sejak Magyar memimpin. Kekhawatiran Kremlin memang beralasan. Jatuhnya Orban tak hanya berdampak besar bagi Eropa, tapi juga bisa mengakhiri kampanye Putin menggulingkan Ukraina.
Begini caranya. Anda mungkin ingat sebelumnya kami memberitahu Anda bahwa Putin sering mengutus Orban untuk memblokir keputusan-keputusan yang dibuat oleh Uni Eropa yang akan menguntungkan Ukraina. Beberapa bulan lalu sebelum kalah pemilu, Orban sudah melakukan hal itu dengan salah satu cara yang paling merugikan. Saat Ukraina menghadapi tantangan keuangan, Uni Eropa telah menyetujui pinjaman sebesar 90 miliar euro atau sekitar 105 miliar dolar melalui mekanisme rumit yang melibatkan aset-aset Rusia yang dibekukan. Sebagian besar negara Uni Eropa menyetujui pinjaman itu. Orban adalah penentang utama dan alasan dana itu belum sampai ke Ukraina meski pinjaman disetujui berbulan-bulan lalu. Dana tahap pertama bisa segera tiba di Ukraina pada Mei karena Orban tak lagi memveto pinjaman itu. Itu kabar besar bagi Ukraina karena itu berarti mereka akhirnya bisa mulai mengeluarkan banyak uang untuk beberapa senjata terpenting yang mereka butuhkan untuk mempertahankan diri dari agresi udara Rusia. Menurut The Telegraph, rudal Patriot dan Storm Shadow jadi prioritas utama Ukraina. Yang pertama membantu Ukraina bertahan dari rudal balistik Rusia, sedangkan yang kedua memberi Ukraina lebih banyak kekuatan tembak di perbatasan, wilayah pendudukan, dan Laut Hitam. Duta Besar Uni Eropa sedang bertemu di Brasov saat video ini dibuat pada 22 April untuk membahas langkah selanjutnya soal pinjaman yang coba diblokir Orban. Mantan Perdana Menteri Hungaria mengklaim hanya akan menyetujui jika Ukraina mau mengambil risiko besar memulihkan aliran minyak Rusia lewat pipa Druzhba yang rusak. Tapi Orban kini sudah lengser. Tuas minyak itu kini tak lagi bisa dipakai Putin lewat bonekanya. Dewan Atlantik mencatat kekalahan Orban membuat Hungaria kemungkinan tak lagi menghalangi integrasi Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO. Aliran dana bantuan dari Uni Eropa khususnya akan jauh lebih lancar sekarang karena Orban tak lagi bisa memperdebatkan setiap langkahnya. Uni Eropa dan NATO bisa membuat keputusan tentang Ukraina lebih cepat dan negara-negara Uni Eropa dapat menyetujui sanksi tanpa perlu bernegosiasi dengan Orban yang selalu mendukung Putin. Selain itu, kolusi menjijikan antara Rusia dan Hungaria akan lenyap. Kami sudah membahas kisah singa dan tikus itu. Ternyata kolusi itu lebih dalam. Pada 8 April, Reuters melaporkan Syzato menawarkan salinan dokumen internal Uni Eropa tentang aksesi Ukraina ke Uni Eropa kepada Menlu Rusia Sergei Lavrov. Rekaman bocor lain mengungkap Syzato berkoordinasi dengan Rusia untuk mencari cara melonggarkan sanksi pada individu Rusia. Inilah manuver licik di balik layar yang digunakan Putin selama bertahun-tahun untuk melemahkan upaya Uni Eropa membantu Ukraina. Mereka yang memungkinkan langkah-langkah seperti ini sekarang sedang disingkirkan dari pemerintahan Hungaria. Bagi Ukraina, itu berarti banyak uang yang mengalir ke negara tersebut, lebih sedikit penundaan akibat perdebatan internal Uni Eropa, dan tidak perlu lagi khawatir informasi jatuh ke tangan Putin melalui kroni-kroni Orban. Dengan kata lain, Ukraina akan menjadi lebih kuat, sementara itu Rusia akan menjadi jauh lebih lemah. Ada beberapa catatan penting. Meski Hungaria bukan lagi aset Putin, negara itu belum tentu langsung mendukung Ukraina dengan senjata dan uang. Hungaria adalah negara kecil, meski Majar menyatakan, kami tidak bisa memaksa negara lain menyerahkan wilayahnya, yang menguntungkan Ukraina di tengah tekanan untuk menyerahkan wilayah kepada Rusia sebagai bagian dari perjanjian damai. Tampaknya ia tak akan memberi bantuan langsung dari Hungaria. Dia sudah menolak itu sebelum jadi Perdana Menteri, dan tampaknya tidak akan berubah. Magyar tidak yakin aksesi Ukraina ke Uni Eropa perlu dipercepat, meski dia tampaknya tidak menolak. Yang bisa kita simpulkan dari semua ini adalah bahwa Hungaria tidak akan berubah menjadi sekutu setia Ukraina, setidaknya tidak dalam waktu singkat. Hungaria tetap menjaga beberapa hubungan dengan Rusia, namun tidak menjadi aset bagi Putin. Secara keseluruhan, ini keuntungan besar bagi Ukraina karena Hungaria tak lagi menghambat kebijakan Uni Eropa. Namun dampak simbolis dari kekalahan Orban mungkin lebih besar. Putin berupaya menyebarkan narasi di dalam negeri dan Eropa. Elit Rusia senang menerima propaganda Kremlin bahwa Eropa tidak bersatu. Mereka yakin Barat mulai lelah mendukung Ukraina, seperti ditunjukkan oleh oposisi yang sering hanya berupa keluhan Orban terhadap kebijakan Uni Eropa. Orban adalah salah satu tokoh di Uni Eropa yang jadi sandaran narasi elit Rusia. Setelah dia pergi, cerita itu runtuh. Kampanye pengaruh Rusia di Eropa juga mengalami hal serupa. Putin sangat menentang hal itu karena kekuasaannya bergantung pada kemampuan mengendalikan dan memaksa. Jangan salah paham, kampanye pengaruh Rusia tak akan segera berakhir. Kita melihat Rusia menyebar informasi salah di Hungaria menjelang pemilu terbaru. Klaim palsu tentang Magyar menyelundupkan bantuan ke Ukraina lewat perjalanan kemanusiaan telah beredar. Begitu pula dengan rumor penggelapan serta klaim bahwa Magyar akan mengembalikan wajib militer. Inilah jenis taktik misinformasi yang menjadi landasan perang hibrida Putin di Eropa. Dia tidak akan meninggalkannya meski Orban sudah tersingkir.
Kehilangan Patsi tak membuat kebohongan berhenti, tapi jelas kebohongan jadi jauh lebih lemah. Kemenangan Magyar di Hungaria membuktikan demokrasi masih bisa menang meski ada pengaruh Rusia. Meski Orban berusaha keras mengendalikan media dan menyebar ketakutan, tetap ada harapan oposisi bisa bangkit dan mengambil alih. Orban dulu dianggap tak tergoyahkan, Perdana Menteri yang sulit digulingkan karena kendali di wilayahnya dan kolusi dengan Putin, cukup menghentikan praktik demokrasi Barat. Kemenangan Magyar menghancurkan narasi itu. Koreksi demokratis di negara-negara yang dikira Putin bisa ia kendalikan lewat boneka-bonekanya ternyata mungkin terjadi, dan ini justru lebih merugikan Putin dibandingkan bantuan ke Ukraina atau Uni Eropa yang bersatu melawannya. Semua itu akan memengaruhi akhir perang, namun masalah utama Putin kini adalah tergulingnya Orban yang menunjukkan adanya celah besar dalam mekanisme yang sudah bertahun-tahun berhasil digunakan Rusia. Negara lain yang jadi target pengaruh Putin akan melihat kejadian di Hungaria, dan penentang Rusia akan sadar jika Hungaria bisa, mereka juga bisa. Untuk Ukraina, mereka dapat menantikan masa depan dengan dukungan Uni Eropa yang lebih stabil dan lebih bersatu daripada sebelumnya. Rusia terus saja menekan. Saat Putin berusaha menopang invasi ke Ukraina yang gagal, dia memerintahkan peluncuran drone. Tidak semua drone itu diarahkan ke Ukraina. Banyak yang akhirnya masuk ke wilayah udara NATO, dan itu hanyalah puncak gunung es dari strategi perang hibrida Rusia. Sekarang Eropa Timur sudah tak tahan lagi. Putin telah melewati batas yang tak termaafkan, dan persiapan sedang dilakukan untuk menghadapi konfrontasi. Aliansi sedang dibentuk, rencana sedang disusun, dan pesan yang dikirimkan kepada Putin sangat jelas, keluar dari Eropa atau akan dihancurkan. Negara yang paling lantang menyampaikan pesan itu saat ini adalah Bulgaria. Mungkin tak Anda duga. Pada 7 Maret, muncul berita bahwa telah terjadi lagi pelanggaran drone Rusia ke wilayah udara Eropa. Kali ini sasarannya adalah Sofia. Ibu kota Bulgaria terpaksa menutup, sementara Bandara Vasilevski setelah sistem keamanan mendeteksi adanya drone yang melayang di sekitarnya. Otoritas Bulgaria segera merespons dengan mengordinasikan pengalihan rute pesawat dan memastikan keselamatan di bandara bersama pengatur lalu lintas udara dan polisi perbatasan. Insiden berlangsung singkat, drone segera dinetralkan. Dan meskipun Bulgaria berhati-hati dalam mengungkapkan dari mana mereka percaya drone itu berasal, dengan beberapa orang bahkan menyarankan bahwa drone Iran bisa saja terbang jauh hingga masuk ke wilayahnya, sebenarnya hanya ada satu pelaku yang paling mungkin. Rusia tampaknya berulah lagi. Bulgaria pun tidak tinggal diam atas pelanggaran terbaru ini. Bulgaria sadar bahwa kejadian awal Maret hanyalah bagian kecil dari strategi perang hibrida yang sudah berlangsung lebih lama dari yang diakui banyak orang di Eropa. Faktanya, Rusia sudah berperang dengan Eropa, tapi bukan secara konvensional. Bulgaria menjadi korban terbaru, dan kita akan membahas strategi hibrida Rusia lebih lanjut dalam beberapa menit. Sebelumnya, ada respons dari Bulgaria. Negara itu melangkah lebih jauh dari hanya menutup bandara beberapa jam. Setelah penyusupan drone, Bulgaria fokus membangun aliansi dan memperkuat pertahanan. Tetap waspada atas kemungkinan keterlibatan Iran, negara itu mengumumkan peningkatan kerjasama dengan Yunani, sekutu NATO, dan negara di front timur yang paham bahaya perang hibrida. Yunani akan mengerahkan jet F-16 dan sistem pertahanan udara Patriot di wilayahnya untuk membantu menjaga wilayah udara negara tetangga di utara setelah permintaan langsung dari Sofia. Bulgaria menegaskan kembali dukungannya pada inisiatif Pearl yang memungkinkan anggota Uni Eropa dan NATO membeli senjata Amerika Serikat untuk digunakan Ukraina dalam mempertahankan wilayahnya dari Rusia. Apa yang kita lihat di sini adalah sebuah negara yang terkejut hingga akhirnya bertindak, dan disinilah respons mereka menjadi sangat serius. Selain menguatkan komitmen pada Pearl, Bulgaria juga telah memberi pesan tegas ke Putin bahwa taktik perang hibrida bukan hanya gagal menakuti Bulgaria, tapi malah memicu respons yang berlawanan dari keinginan Putin. Bulgaria tidak panik atau mundur, tapi menandatangani perjanjian pertahanan selama 10 tahun dengan Ukraina. Diumumkan 30 Maret, perjanjian ini membuat Bulgaria, yang disebut Le Monde sebagai produsen senjata utama, bekerja sama dengan Ukraina memproduksi drone dan beberapa senjata lain. Perjanjian ini memungkinkan produksi bersama, baik di wilayah Bulgaria maupun Ukraina, seperti disampaikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Durasi perjanjian dirancang agar kedua negara dapat mensistematisasi pendekatan mereka. Hal itu mungkin terjadi. Perjanjian 1 dekade juga menjadi sinyal bagi Putin bahwa Bulgaria yakin Ukraina akan tetap berdaulat dalam jangka panjang. Jika itu terjadi, Rusia harus kalah di Ukraina.
Putin melihat mantan anggota Uni Soviet merespons strategi perang hibridanya dengan memperkuat hubungan dengan negara yang justru ingin Rusia agar Bulgaria menjauh. Kemitraan antara perusahaan pertahanan akan dibentuk. Kerjasama antara Bulgaria dan Ukraina akan terjadi di tingkat pemerintahan. Rusia dan sekutunya mengira mengirim drone ke Sofia akan memecah belah dan menakut-nakuti. Semua yang berhasil dilakukan Putin hanyalah menjadi katalisator bagi aliansi baru yang lebih kuat yang menentang Rusia. Eropa dan NATO saat ini memerlukan aliansi seperti itu. Drone di atas Sofia hanyalah satu dari banyak contoh Rusia berperang dengan Eropa. Pusat Analisis Kebijakan Eropa atau SEPA mengatakan dalam laporan tanggal 31 Maret bahwa apa yang kita lihat di seluruh Eropa saat ini adalah perang bayangan yang tampaknya tidak ada akhirnya. Menurut mereka, Eropa kini bukan hanya saksi perang Ukraina dan agresi Rusia. Eropa telah menjadi target dari kampanye bayangan yang sistematis, di mana Rusia berusaha membongkar struktur Eropa dan menabur benih kekacauan di negara-negara yang dianggapnya sebagai ancaman terbesar bagi keinginan Putin untuk menciptakan versi baru kekaisaran Rusia. Rudal tidak berterbangan, dan pasukan Rusia tidak menyerbu wilayah Eropa lainnya seperti di Ukraina. Sabotase, pengintaian, kejahatan cyber, dan pelanggaran wilayah udara adalah senjata dalam perang bayangan ini. Dan ini adalah pertarungan yang telah dilakukan Rusia setidaknya sejak tahun 2022, dan Eropa perlu menyadari kenyataan tersebut. Eskalasi yang konsisten dari perang bayangan ini adalah yang mengubah tindakan Rusia dari taktik-taktik terpisah menjadi sebuah strategi yang terpadu. Rusia memanfaatkan model-model pencegahan khas Eropa yang menurut SIPA didasarkan pada asumsi bahwa lawan akan mempertimbangkan risiko dan menyesuaikan tindakan sebagai respons langsung terhadap hukuman yang kemungkinan akan dijatuhkan. Rusia bukan lawan seperti itu. Dinas intelijen dan keamanannya dihargai karena inisiatif, bukan menahan diri. Operasi tidak harus mencapai tujuan strategis tertentu agar dianggap sah. Mereka hanya perlu menunjukkan aksi, catat SIPA. Masalah ini melanda seluruh Eropa. Sistem Rusia menghargai eskalasi, sementara pencegahan Eropa tak cukup tegas untuk menghentikan Rusia. Akibat ketidaksesuaian kebijakan militer ini, muncul perang sepihak dan non-tradisional yang membuat Eropa kalah. Bulgaria menyadari hal ini. Negara itu baru saja melihat strategi Rusia di Sofia, lalu memperkuat perbatasannya terhadap ancaman udara dan menandatangani perjanjian dengan Ukraina untuk memperkuat garis depan Eropa terhadap agresi Putin. Namun bagi Rusia, perang bayangannya terbagi menjadi 4 kategori serangan yang semuanya meningkat sejak Putin melancarkan invasi ke Ukraina. Kategori-kategori tersebut sederhana: proksi dan infiltrasi, bawah laut dan energi, pelanggaran wilayah udara, serta operasi siber. Gabungan ini adalah tombak perang bayangan Rusia, dan pelanggaran wilayah udara Bulgaria oleh drone hanya puncak gunung es besar yang harus segera ditangani Eropa. Kita akan mulai dengan taktik proksi dan infiltrasi. Tepat di depan mata Eropa, Rusia telah membangun jaringan besar proksi dan organisasi kriminal yang beroperasi di dalam wilayah negara-negara Eropa. Pembakaran, sabotase, intimidasi, dan pengawasan menjadi senjata pilihan kelompok proksi ini dan terbukti sangat efektif. Dengan menggunakan apa yang pada dasarnya adalah aktor pihak ketiga, Rusia dapat mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui insiden-insiden yang kebetulan saja menguntungkan kepentingannya, yang pada akhirnya membuat model pencegahan Eropa yang tadi kita sebutkan menjadi tidak relevan sama sekali. Bagaimana cara menangkal musuh yang tidak bertempur dengan aturan tradisional? Contoh pendekatan proksi dan infiltrasi seperti ini sangat banyak. Chatham House menyebut ada kasus orang-orang di Inggris yang diduga bekerja untuk intelijen Rusia. Jerman menangkap beberapa orang yang diduga merencanakan serangan untuk Rusia. Serangkaian insiden anjloknya kereta api di Swedia kuat mengarah pada keterlibatan Rusia. Di Estonia, yang jadi kunci perisai timur NATO melawan Rusia, Dinas Keamanan mencatat upaya intens aktor Rusia merekrut warga lokal, kemungkinan untuk membentuk kekuatan penyerang pemerintah. Rusia berupaya melemahkan Eropa sebagai satu kesatuan. Sabotase oleh proksi, penyusup, dan pengkhianat bertujuan menciptakan perpecahan dan kebingungan di negara target. Ini sering berhasil. Kini kelompok pro-Rusia di Bulgaria mengecam perjanjian baru negaranya dengan Ukraina. Ada partai-partai pro-Kremlin di Bulgaria yang kemungkinan akan menggunakan perjanjian ini sebagai platform menjelang pemilihan parlemen yang akan berlangsung pada 19 April. Intrik Putin semakin jelas, dan perpecahan inilah yang menyebabkan operasi sabotase Rusia di Eropa meningkat 4 kali lipat pada 2024. Rusia kini mengincar infrastruktur bawah laut penting yang menopang Eropa dalam perang bayangannya terkait sabotase. Itu adalah bagian kedua dari rencana perang bayangan yang terdiri dari 4 bagian. Dan inilah tepatnya hal-hal seperti ini yang kami bahas di acara militer.
Kami membuat video ini untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja. Jika Anda merasa terbantu, jangan lupa berlangganan saluran ini. SIPA mencatat kabel bawah laut dan infrastruktur energi lain yang telah ditargetkan Rusia di seluruh Eropa sangat rentan karena perannya penting bagi kehidupan sipil dan militer. Rusia tidak memakai pendekatan yang sama di Eropa seperti di Ukraina. Rudal dan drone tidak menyerang pembangkit listrik. Rusia mengambil pendekatan lebih licik dengan memanfaatkan celah pertahanan Eropa di wilayah laut dan samudra guna mengganggu komunikasi dan menciptakan kebingungan di struktur militer Eropa. Kapal-kapal, kadang milik Rusia dan kadang tampak seperti kapal sipil yang tidak berbahaya, tertangkap berlama-lama di sekitar jaringan kabel bawah laut yang luas yang menjaga Eropa tetap berjalan. Hingga 7 April 2025, telah terjadi setidaknya 2 insiden sabotase bawah laut selama 18 bulan sebelumnya hanya di Teluk Finlandia saja. Sayap timur NATO kembali menjadi target. Laut Baltik lebih sering jadi target. Antara tahun 2022 hingga 25 April telah terjadi 6 insiden sabotase yang dicurigai di laut tersebut dan 11 kabel bawah laut yang diketahui telah dipotong atau rusak sejak tahun 2023 menurut laporan Politico. Seperti metode proksi dan infiltrasi, semua ini dilakukan agar Rusia bisa menyangkal keterlibatannya secara meyakinkan. Semua orang, khususnya di Eropa Timur, tahu siapa dalang sabotase bawah laut ini. Namun tanpa bukti yang tak terbantahkan dan dengan Rusia yang tahu seberapa jauh mereka bisa mendorong sebelum melewati batas menjadi tindakan perang konvensional, tidak akan ada pembalasan nyata. Rusia menemukan celah komunikasi dan energi di kabel bawah laut Eropa, serta memancing reaksi dan menguji batas di udara. Drone yang memasuki wilayah udara Sofia hanyalah salah satu dari banyak contoh yang telah kita lihat tentang apa yang tampaknya merupakan aset Rusia yang memasuki wilayah udara negara-negara NATO untuk menimbulkan kekacauan. Dan seringkali pelanggaran-pelanggaran ini terjadi pada waktu yang menunjukkan bahwa Putin secara aktif mencoba memancing reaksi dari NATO, kemungkinan karena dia yakin bahwa pembalasan langsung terhadap wilayah Rusia tidak akan terjadi. Sebagai contoh, lihat pengumuman Operasi Penjaga Timur pada 12 September 2025. Operasi itu diumumkan setelah terjadi pelanggaran wilayah Polandia oleh drone Rusia, tetapi kurang dari 24 jam setelah pengumuman operasi tersebut, sebuah drone Rusia memasuki wilayah udara Rumania. Kurang dari seminggu kemudian, 3 jet tempur MiG-31 Rusia memasuki wilayah udara Estonia selama 12 menit, sengaja mengabaikan semua permintaan informasi, hingga NATO harus mengerahkan jet untuk mengawal mereka menjauh dari sayap timur NATO. Sejak itu kami melihat balon cuaca Belarusia melintasi Lituania, drone Rusia masuk ke wilayah pangkalan Amerika Serikat di Estonia, dan lainnya. Hanya pada tahun 2025 saja, menurut laporan The Conversation, aset udara Rusia telah menguji wilayah udara NATO sebanyak 18 kali. Itu 3 kali lipat dari pelanggaran pada 2024, dan drone terbaru di wilayah udara Bulgaria menunjukkan Putin takkan segera meninggalkan bagian ketiga strategi perang bayangan Rusia. Kenapa dia harus melakukannya? Rusia sebagian besar lolos dari semua ini. Setidaknya itulah yang dipikirkan Putin. Akhirnya ada operasi cyber. Serangan cyber Rusia terus berkembang. Dulu mereka menargetkan teknologi informasi secara umum, sekarang mereka lebih fokus pada sistem operasional, seperti jaringan energi dan jaringan transportasi. Disinformasi adalah alat utama Rusia di bidang siber. Dengan memenuhi media sosial dengan bot dan akun palsu, Rusia dapat memanipulasi sumber informasi utama banyak orang untuk memengaruhi pemilu dan mengarahkan sentimen publik di luar negaranya. Ironisnya, Rusia membatasi akses internet terbuka di dalam negeri, namun tetap memanfaatkannya untuk menyebarkan agenda Putin di luar negeri. King's College London menyoroti betapa meluasnya upaya-upaya cyber ini. Mereka mengatakan bahwa antara November 2023 hingga November 2024, mereka mencatat 505 insiden manipulasi dan intervensi informasi asing. Insiden-insiden tersebut melibatkan 25 platform, menargetkan 90 negara, melibatkan 322 organisasi, melibatkan 38.000 saluran, dan menghasilkan 68.000 konten. Ukraina, Jerman, Prancis, dan Moldova adalah negara yang paling sering jadi target, dan operasi media sosial ini menunjukkan perang siber Rusia tak hanya mematikan sistem, tapi juga mempengaruhi opini. Kata perpecahan kembali muncul. Melalui kampanye sibernya, Rusia bisa melukai target secara langsung dan menciptakan suasana politik terpolarisasi seperti di Irish dan Inggris sekarang. Eropa sedang berusaha melawan di bidang ini. Pada Desember 2025, Dewan Eropa mengumumkan sanksi terhadap 2 entitas dan 12 individu yang terlibat dalam manipulasi informasi dan serangan siber. Langkah-langkah ini penting, namun belum cukup untuk menghentikan eksploitasi cyber Rusia.
Dan itulah masalah besar yang dihadapi Eropa. Sementara Rusia melancarkan perang bayangannya, banyak orang di Eropa yang tidak benar-benar tahu apa yang akan datang, atau mereka salah menggambarkan perang bayangan itu sebagai hal lain. Di banyak negara Eropa, jenis sabotase dan kejahatan siber yang dilakukan Rusia seringkali ditangani melalui kerangka penegakan hukum pidana dan sipil. Sabotase kabel kerap dianggap akibat kecelakaan maritim. Putin tahu hal ini, sehingga Rusia sering lolos dari banyak aksi hibrida mereka. Tindakan Rusia tidak dianggap tindakan perang yang berulang, melainkan kejahatan yang menurut klaim Rusia tak bisa dimintai tanggung jawab dan tak ada yang bisa dilakukan. Di bidang militer, Uni Eropa dan NATO belum cukup bertindak untuk menghentikan Rusia. Euromaidan Press melaporkan Bruno Kahl, Kepala Dinas Intelijen Federal Jerman, memprediksi Rusia bisa menyerang negara anggota NATO pada akhir 2020-an. Carsten Breuer, Inspektur Jenderal Militer Jerman, serta orang lain juga membuat klaim serupa. Peringatan di Eropa terus muncul bahwa penangkalan tradisional tak lagi efektif. Namun Eropa belum siap jika perang bayangan berubah menjadi perang konvensional. Euromaidan Press menyebut Eropa mungkin baru siap tahun 2035 atau paling cepat 5 tahun lagi setelah banyak jenderal NATO memperingatkan serangan Rusia. Sebagian Eropa masih belum siap. Di sisi timur benua, kita mulai melihat persiapan yang semakin meningkat. Bulgaria adalah contoh sempurna. Negara ini meminta bantuan Yunani dan Ukraina menghadapi ancaman Rusia yang tak terhindarkan. RFU News menyebut beberapa negara Eropa lain juga melakukan hal serupa. Selama lebih dari 4 tahun, Ukraina berhasil mempertahankan diri dari kampanye yang mungkin dijalankan Putin di Eropa. Ukraina kini memiliki industri pertahanan yang lebih kuat dengan teknologi penangkal drone seperti drone interceptor dan kemampuan peperangan elektronik. Bulgaria kini akan mendapat manfaat dari teknologi itu, begitu juga Denmark, Finlandia, dan Latvia yang telah menandatangani kemitraan dengan Ukraina dalam inisiatif Build for Ukraine. Kita mulai melihat integrasi keahlian Ukraina ke Eropa Timur. Itu bisa jadi penangkal efektif untuk perang bayangan Putin. Pendekatan yang bertujuan memecah justru mulai menciptakan persatuan di Eropa, terutama di Timur dan Nordik, yang menjadi penangkal efektif terhadap upaya Rusia. Persiapan untuk perang sudah berjalan dengan baik di banyak wilayah timur. Bulgaria baru sekarang mulai menyadari ancaman yang ditimbulkan Rusia dan mulai bersiap-siap. Di Latvia, satu kelompok tempur NATO yang berintikan Brigade Jerman sedang dibentuk dan akan siap pada tahun 2027. Polandia telah muncul sebagai salah satu negara terkuat di Eropa. Pada tahun 2025, Polandia menghabiskan 4,5% dari produk domestik brutonya untuk pertahanan, yang merupakan persentase tertinggi di antara anggota NATO manapun. Sebanyak 54% pengeluaran pertahanan dialokasikan untuk persenjataan, bukan gaji atau operasional. Ketiga negara Baltik, yaitu Lituania, Latvia, dan Estonia, telah berinvestasi besar-besaran dalam pertahanan perbatasan, begitu juga dengan Polandia. Apa yang kita lihat di sini adalah benih-benih yang sedang ditanam di Eropa Timur. Sementara banyak negara di benua ini ragu-ragu dan tampak selalu tidak yakin bagaimana harus merespons terhadap perang bayangan. Bahkan ketika para jenderal memperingatkan bahwa Rusia sedang bersiap untuk melangkah lebih jauh, negara-negara seperti Bulgaria, Polandia, dan negara-negara Baltik sedang bersiap untuk apa yang mereka yakini akan terjadi. Anda juga bisa memasukkan Yunani ke dalam perhitungan itu. Bulgaria bagaimanapun juga mengandalkan tetangganya untuk pertahanan. Kerjasama antara negara-negara ini dan Ukraina sedang berada di puncaknya. Pertahanan sedang dibangun dan lonceng peringatan yang dibunyikan oleh perang bayangan sedang diindahkan. Eropa Timur bergabung dengan Ukraina. Ini menunjukkan pada Putin bahwa perang bayangannya tak membuat mereka takut. Mereka siap bertarung bersama Ukraina untuk menghancurkan pemimpin Rusia dan ambisi kekaisarannya. Semua ini mengasumsikan Rusia masih punya tentara untuk mengubah perang bayangan jadi perang konvensional. Hal ini jauh dari pasti karena puluhan ribu tentara Putin sedang hancur di Ukraina. Landscape militer Eropa sedang berkembang di depan mata kita. Di seluruh benua, banyak negara meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka, berinvestasi pada peralatan baru yang inovatif, dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan perang. Mereka telah menyaksikan agresi brutal Rusia di Ukraina dan ingin siap jika Vladimir Putin menyerang di tempat lain. Sebagai negara NATO terdekat dengan konflik, Polandia menjadi salah satu yang paling proaktif dalam persiapan. Mengumpulkan apa yang oleh beberapa ahli disebut sebagai pasukan tank terkuat di Eropa dan mewujudkan mimpi buruk terburuk Putin tepat di ambang pintu Rusia. Para ahli militer di Army Recognition baru-baru ini melakukan penilaian mendalam terhadap armada tank Eropa. Mereka melihat jumlah tank tiap negara saat ini dan pesanan yang dijadwalkan tiba beberapa tahun ke depan.
serta jenis tank yang paling populer digunakan di seluruh benua saat ini, dan armada mana yang memiliki peluang terbaik untuk bertahan dari kemungkinan invasi Rusia. Penelitian mereka mengungkap beberapa tren yang menarik dan secara meyakinkan membuktikan bahwa Polandia tidak main-main dalam memodernisasi militernya dan mempertahankan perbatasannya. Mari kita lihat data ini lebih dekat. Secara historis, salah satu cara termudah membandingkan kekuatan armada tank negara adalah dengan melihat ukuran armada mereka. Lebih banyak tank tidak selalu berarti lebih kuat, tapi tentu saja akan sangat membantu jika memiliki beberapa ratus tank yang bisa diandalkan dibandingkan hanya beberapa lusin saja. Polandia memang tidak di puncak daftar dari segi jumlah, tapi tetap sangat mendekati. Menurut data dari Army Recognition, Turki memimpin dengan perkiraan total 2.381 tank. Yunani menempati posisi kedua dalam peringkat dengan jumlah tank yang mengesankan, yaitu 1.385 unit. Sebagai perbandingan, perlu dicatat bahwa Amerika Serikat diperkirakan saat ini mengoperasikan sekitar 2.640 tank, sementara Tiongkok memimpin peringkat global dengan sekitar 4.700 tank. Dan Rusia diperkirakan memiliki sekitar 3.460 tank operasional saat ini dengan sekitar 2.100 tank lama tambahan yang masih disimpan di fasilitas penyimpanan, sebagian besar berasal dari masa Uni Soviet. Data terbaru menempatkan Polandia di peringkat 3 Eropa dengan kurang dari 900 tank. Namun, Polandia sudah memiliki upaya akuisisi tambahan yang sedang berlangsung yang diperkirakan akan membuat jumlah armadanya mencapai antara 1.800 hingga 1.900 unit. Hal itu akan membuat militer Polandia melampaui Yunani dan berada jauh di depan hampir semua negara lain di Eropa. Jerman misalnya, yang juga sedang dalam proses melakukan peningkatan besar-besaran pada militernya setelah puluhan tahun stagnasi, hanya memiliki total 313 tank. Dan ceritanya serupa di negara-negara besar Eropa Barat lainnya. Prancis memiliki armada sekitar 200 tank misalnya, sementara Inggris sedikit lebih banyak dengan 213 tank, dan Spanyol memiliki sekitar 274 tank. Armada-armada ini mungkin terlihat sangat kecil jika dibandingkan dengan ribuan tank yang dimiliki oleh negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat. Namun, seperti yang dicatat oleh para ahli pengenalan militer, dalam hal armada tank modern bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas. Negara seperti Rusia misalnya, memang tampak memiliki kekuatan tank yang sangat besar jika kita hanya melihat dari jumlahnya saja. Namun ketika Anda benar-benar melihat lebih dalam dan memperhatikan jenis tank yang digunakan, banyak di antaranya yang sudah tua dan ketinggalan zaman menurut standar saat ini, tidak memiliki fitur utama dan teknologi modern yang membedakan tank-tank terbaik dunia dari yang lainnya. Laporan tersebut menunjukkan misalnya bahwa sebagian besar armada Rusia sekarang terdiri dari model-model lama seperti T-55, T-62 era Soviet, varian T-72 yang lebih tua, dan T-80, di samping model yang lebih baru seperti T-90. Beberapa tank tersebut berasal dari beberapa dekade yang lalu. T-55 misalnya, diperkenalkan tak lama setelah Perang Dunia Kedua dan hampir tidak relevan lagi di medan perang saat ini. Hal serupa juga bisa dikatakan untuk T-62 dan beberapa tank tempur utama Rusia lainnya, MBT. Dalam hal fitur pengendalian tembakan, daya tahan, integrasi digital, dan metrik penting lainnya, jenis-jenis tank ini benar-benar tertinggal jauh dibandingkan model terbaik dari Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Jadi, meskipun Moskwa mungkin masih bisa mengerahkan kekuatan dalam jumlah besar, itu belum tentu sepenting dulu. Karena memiliki kekuatan tank yang benar-benar kuat saat ini, bukan hanya soal memiliki armada berjumlah ribuan atau puluhan ribu. Ini tentang memiliki armada dengan kemampuan tercanggih. Ini tentang memiliki tank yang mampu bertahan di medan tempur modern, dengan standar tinggi dalam daya tahan, kesiapan tempur, dan integrasi digital, sehingga dapat mengumpulkan dan berbagi data dengan sistem lain, membantu strategi, serta memberi keunggulan taktis penting di pertempuran. Para pemimpin militer Eropa memahami hal ini, sehingga meski armada mereka tampak kecil di atas kertas, sebenarnya jauh lebih kuat. Armada Jerman yang terdiri dari 313 tank misalnya, seluruhnya terdiri dari Leopard 2. Banyak ahli dari seluruh dunia menempatkan Leopard 2 sebagai salah satu, jika bukan yang terbaik, tank yang ada saat ini, terutama karena desainnya yang hampir sempurna, yang memberikan keseimbangan ideal antara daya tembak, mobilitas, dan perlindungan kru. Sangat sedikit tank di dunia yang bisa mendekati kemampuan Leopard 2 dengan mesin diesel 1.500 tenaga kuda yang memungkinkannya mencapai kecepatan puncak 70 km per jam atau 43 mil per jam.
Selain itu, optik canggihnya yang dipadukan dengan meriam laras halus 120 mm memungkinkannya untuk menyerang target secara akurat hingga jarak 5 km atau 3,1 mil bahkan saat sedang bergerak. Tank ini juga memiliki keunggulan lapisan baja modular berlapis-lapis yang terus disempurnakan dan ditingkatkan, serta sistem kendali tembak canggih, pencitraan termal, dan teknologi manajemen medan perang digital kelas atas. Prancis juga memiliki armada kecil namun tangguh dengan 200 tank Leclerc milik mereka sendiri, termasuk 51 unit yang telah ditingkatkan ke standar XLR terbaru dan terbaik. Meskipun Leclerc mungkin tidak menempati peringkat teratas dalam daftar MBT terbaik di dunia, tank ini tetap merupakan kendaraan lapis baja yang tangguh untuk dihadapi oleh musuh manapun. Terkenal karena tingkat mobilitasnya yang luar biasa, sistem kendali tembak berteknologi tinggi, dan autoloader yang mampu menembak dengan cepat. Ini adalah salah satu tank barat paling responsif di abad ke-21, dilengkapi dengan lapisan baja modular untuk memudahkan perbaikan, peningkatan, dan perawatan di medan tempur nyata. Di Inggris, situasinya serupa. Angkatan Darat Inggris memiliki 213 tank Challenger 2 dan secara bertahap beralih ke standar Challenger 3 generasi berikutnya. Dilengkapi meriam utama baru, baja lebih kuat, dan paket sensor yang lebih canggih, membuat armada tank negara ini setara dengan banyak negara lain pada masanya. Di seluruh Eropa, pola yang sama dapat terlihat, dengan banyak negara memiliki kekuatan militer yang kecil namun tetap kuat dan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Spanyol misalnya memiliki 219 tank Leopard 2E dan 55 Leopard 2A4, membentuk kekuatan lapis baja yang seimbang dan berpikiran maju. Italia memiliki 150 tank C1 Ariete buatan sendiri, namun sedang berupaya memodernisasi armadanya dengan varian yang lebih canggih. Sementara Belanda, setelah bertahun-tahun beroperasi tanpa armada independen dan bergabung dalam unit gabungan Leopard 2 Jerman Belanda yang didirikan pada tahun 2015, kini sedang berupaya membangun kembali kemampuan lapis bajanya sendiri dengan membeli 46 tank Leopard 2 A8 baru. Sementara itu, Swedia memiliki 110 tank STRV-122 yang secara umum dianggap sebagai salah satu varian Leopard 2 terbaik yang masih beroperasi saat ini. Meskipun secara historis berstatus netral, Swiss juga telah berinvestasi besar-besaran pada Leopard 2 dengan 134 unit yang telah disesuaikan secara khusus dengan standar nasional mereka sendiri. Di negara-negara Nordik, Finlandia memiliki 200 tank Leopard 2 lagi dengan beberapa varian, 2A4 dan beberapa 2A6. Sementara Denmark dan Norwegia memiliki kekuatan yang lebih kecil dengan masing-masing 44 Leopard 2 A7V dan 36 Leopard 2 A4. Portugal memiliki armada 34 tank Leopard 2 A6, sementara Austria memiliki 53 model Leopard 2 A4. Dan di Eropa Tengah ada Hungaria dengan 110 varian Leopard 2 dan T-72 Soviet, serta Ceko dengan 58 Leopard 2 A4 dan T-72 yang telah ditingkatkan. Dan Slovakia dengan armada kecil namun seimbang, sekali lagi terdiri dari Leopard 2 A4 dan T-72 Rusia. Semakin ke timur kita pergi, semakin banyak T-72 dan tank era Soviet lainnya yang mulai kita lihat. Rumania misalnya memiliki armada besar dengan 377 tank, tetapi sebagian besar terdiri dari varian yang cukup tua seperti T-55AM, TR-85 dan TR-85M1. Di Serbia ada 229 tank termasuk 195 M84, 30 T-72 dan sejumlah kecil M84 AS1. Meskipun beberapa armada ini secara signifikan lebih kecil atau lebih lemah dibandingkan yang lain, banyak yang mencerminkan kebutuhan dan ambisi militer negara masing-masing dengan cukup baik. Inggris misalnya sebagai negara kepulauan tidak harus memiliki ribuan tank yang hanya diam di darat, tetapi tetap memiliki sejumlah model kelas atas yang siap digunakan jika diperlukan. Namun kebutuhan Polandia sangat berbeda. Terletak tepat di sebelah Ukraina, Polandia harus siap menghadapi jenis invasi yang sama seperti yang dialami Kiev pada tahun 2022. Polandia harus punya kekuatan darat yang cukup untuk menghadapi ratusan tank, kendaraan lapis baja Rusia, dan puluhan ribu tentara yang melintasi perbatasannya. Dalam situasi seperti itu, armada kecil dengan beberapa ratus tank jelas tidak cukup. Beruntung, Polandia sudah mengambil langkah tepat untuk bersiap menghadapi skenario terburuk. Sebelum membahas lebih jauh, inilah alasan kami membuat The Military Show, menjelaskan bagaimana kekuatan benar-benar bekerja. Jika Anda baru, tekan subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya.
Sekarang Polandia mengandalkan kualitas dan kuantitas armada tanknya, bukan hanya salah satu. Mereka menginginkan armada yang tidak hanya terdiri dari model-model terbaru dan tercanggih, tetapi juga memastikan bahwa kekuatan mereka cukup besar untuk menimbulkan rasa takut di hati musuh-musuhnya. Mereka menginginkan kekuatan yang mampu menghadapi ribuan tank Rusia aktif dan ribuan lain yang tersembunyi di fasilitas penyimpanan Soviet. Mereka sudah di jalur tepat untuk mewujudkan visi itu. Armada tank Polandia kini jadi salah satu terbaik di benua ini. Armada itu terdiri dari 3 tank terbaik di dunia, bukan hanya 1 atau 2. K2 Black Panther dari Korea Selatan, M1A2 Abrams dari Amerika Serikat, dan Leopard 2 dari Jerman. Secara keseluruhan, Warsawa dapat mengandalkan 180 K2 Black Panther, 117 M1A2 Abrams, ditambah 116 unit model M1A1 Abrams yang sedikit lebih tua namun masih sangat baik, dan 202 Leopard 2 dengan 105 varian 2A5 dan 97 varian 2PL. Polandia juga memiliki 205 tank PT-91 ditambah sejumlah kecil namun tetap signifikan sebanyak 46 T-72. Itu bukan kekuatan yang buruk, tapi Polandia menargetkan jauh lebih tinggi. Polandia sedang dalam proses untuk mengakuisisi tambahan 1.000 tank K2 dan K2PL dalam kesepakatan bernilai miliaran dolar. Sebagai referensi, K2 secara umum dianggap sebagai tank paling canggih yang ada. Tank ini unggul dalam hampir setiap aspek yang penting. Dalam hal mobilitas misalnya, K2 menetapkan standar yang tidak dapat dicapai oleh banyak tank lainnya. Menggunakan unit suspensi I6 yang memungkinkannya melintasi medan yang tidak rata dengan mudah. Cocok untuk landscape berbukit di semenanjung Korea dan wilayah serupa lainnya di dunia. Dalam hal daya tembak juga, K2 tetap unggul dengan meriam laras licin 120 mm L55 yang dipasangkan dengan pemuat otomatis yang memungkinkannya menembakkan hingga 15 peluru per menit, bahkan saat bergerak. Dan dengan sistem radar serta sensor kelas dunia, K2 tidak hanya memiliki daya hancur, tetapi juga sangat akurat, hampir selalu mengenai targetnya setiap kali menembak. Tank ini juga mampu menembakkan amunisi serangan atas pintar milik Korea Selatan atau KSTEM-2 yang dapat terbang dengan lintasan tinggi seperti peluru artileri untuk menghantam bagian atas tank dan kendaraan lapis baja musuh yang biasanya lebih tipis dan lemah dari atas. Berkat hal itu, tidak masalah jenis MBT apa yang dihadapi K2 tank ini hampir selalu memiliki keunggulan dalam pertarungan 1 lawan 1 apapun. Teknologi K2 juga benar-benar di level lain. Memang, K2 sering digambarkan sebagai superkomputer berjalan dengan beberapa teknologi manajemen medan perang paling canggih yang pernah diciptakan, memungkinkan integrasi dan kemampuan berbagi data secara mulus dengan unit-unit di sekitarnya, seperti drone, pesawat, dan tim darat. Semua teknologi dan kekuatan senjata itu tak berarti jika K2 tak mampu menahan serangan. Untungnya, K2 juga merupakan salah satu tank terkuat, menggunakan lapisan baja komposit, lapisan baja reaktif eksplosif, dan sistem perlindungan aktif soft kill untuk menghadapi serangan langsung, tembakan senjata ringan, bahkan menangkis rudal yang datang. Di atas semua itu, K2 lebih ringan dan lebih lincah dibandingkan pesaing terdekatnya, Leopard 2 dan M1 Abrams. Jadi, K2 tidak hanya kuat, kokoh, dan unggul secara teknologi, tapi juga memiliki kecepatan yang mengejutkan. Dan ketika rencana Polandia terwujud, kemungkinan besar mereka akan memiliki lebih banyak tank ini dibandingkan negara lain, dengan total armada hampir 2.000 tank. Lebih dari itu, batch pertama sudah tiba, memberikan kru tank Polandia waktu dan kesempatan yang mereka butuhkan untuk mulai mempelajari K2 dan menguasai berbagai teknologi canggihnya. Semakin lama, semakin mahir kru-kru tersebut. Jadi tidak mengherankan jika Army Recognition dan kelompok analis militer lainnya tidak ragu untuk menilai upaya modernisasi lapis baja Polandia sebagai yang paling komprehensif yang sedang berlangsung di Eropa saat ini. Tidak ada negara lain yang mendekati. Setelah Polandia menyelesaikan ekspansinya, mereka akan melampaui Yunani dalam hal jumlah tank semata dan mendekati Turki. Namun yang lebih penting, mereka akan memiliki kekuatan yang jauh lebih modern dibandingkan kedua negara tersebut dan lebih besar daripada semua negara besar Eropa Barat jika digabungkan. Ini akan menjadi armada pamungkas, menggabungkan jumlah besar, dukungan industri, dan interoperabilitas aliansi yang lengkap. Bagian terakhir itu mungkin adalah yang paling penting dari semuanya, dan mungkin hal yang paling ditakuti Rusia. Seperti dicatat Army Recognition, saat melihat armada tank yang bermunculan dan dimodernisasi di Eropa, satu hal jelas, model yang sama sering muncul.
Banyak negara telah berinvestasi pada Leopard 2 misalnya, begitu juga dengan Abrams, dan beberapa juga telah menyatakan minat untuk mengikuti contoh Polandia dan membeli beberapa K2 juga. Bahkan negara-negara Eropa Timur dan bekas Republik Soviet yang selama bertahun-tahun bertahan dengan persediaan T-72 lama dan model serupa pun mulai meninggalkan jenis tank tersebut dan memilih alternatif dari Barat. Itu sangat penting bagi Eropa sebagai kekuatan gabungan dan juga NATO. Karena ketika seluruh benua menggunakan platform kelas atas yang sama atau sangat mirip, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk bekerja sama, saling membantu, menggabungkan kekuatan, dan mengerahkan pasukan mereka berdampingan tanpa harus khawatir tentang masalah kompatibilitas atau sekedar saling menghalangi. Di masa lalu, ketika semua negara ini mengoperasikan tank yang benar-benar berbeda, akan jauh lebih sulit bagi mereka untuk bekerja sama dalam situasi pertempuran yang sebenarnya. Namun, apa yang dulunya merupakan kumpulan armada nasional yang menua, masing-masing dengan keunikan dan karakteristiknya sendiri, kini dengan cepat diubah menjadi apa yang digambarkan oleh Army Recognition sebagai kekuatan lapis baja Eropa yang bersatu dan berteknologi tinggi, mampu melakukan operasi intensitas tinggi secara berkelanjutan. Laporan tersebut juga menyoroti bagaimana meskipun negara-negara Eropa Barat secara historis memiliki ekonomi terkuat dan oleh karena itu memiliki dana paling banyak untuk militer mereka, keseimbangan kekuatan di seluruh Eropa sebenarnya sedang bergerak ke arah timur menuju negara-negara yang paling dekat dengan Rusia. Negara-negara yang sama yang akan dianggap Putin dan kroni-kroninya di Kremlin sebagai ancaman paling langsung dan target potensial untuk invasi atau operasi militer khusus di masa depan. Polandia adalah yang utama di antara mereka. Selama bertahun-tahun telah beredar rumor dan bisikan tentang rencana potensial Putin untuk menerobos Ukraina atau memanfaatkan kendalinya di Belarus untuk melancarkan serangan ke Polandia, memutus negara-negara Baltik, membuka jalur dari daratan utama Rusia hingga ke eksklave Kaliningrad, dan akhirnya menguji kekuatan NATO. Polandia memahami hal itu. Polandia sadar jika Rusia berniat melakukan aksi militer di luar Ukraina, Warsawa akan jadi targetnya. Karena itu, Polandia mengambil segala langkah yang diperlukan untuk memperkuat pasukan, mengganti sistem lama, menambah armada, dan berinvestasi pada tank terbaik yang bisa dibeli. Dan Polandia tidak hanya fokus pada tank. Negara ini juga telah meningkatkan anggaran pertahanannya secara besar-besaran hingga hampir 5% memimpin seluruh Eropa dalam hal ini. Sambil juga memperluas jumlah tentaranya, melatih warga sipil dalam keterampilan pertahanan dan medis, memperkuat strategi keamanan sibernya, serta membangun sistem pertahanan luar biasa di sepanjang perbatasan timurnya yang disebut Perisai Timur yang mencakup bunker-bunker baru, penghalang anti-tank, dan sistem anti-drone untuk menghadapi kemungkinan tindakan Rusia terhadap mereka. Sementara banyak negara Eropa lainnya juga melakukan pekerjaan luar biasa dalam memodernisasi dan meningkatkan militer mereka, Polandialah yang memberikan contoh terbaik dari semuanya. Sedikit demi sedikit, Polandia sedang menjadi kekuatan utama di sayap timur seperti yang seharusnya. Penangkal yang berdiri di antara Vladimir Putin dan kampanye penaklukan apapun yang ada dalam pikirannya di masa depan. Benteng kokoh antara mesin perang Kremlin dan aliansi NATO. Dan tembok ini hanya akan semakin kuat mulai dari sekarang. Sekarang Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana perang hipotetis Rusia-Polandia bisa terjadi dalam video ini yang membahas perbandingan kekuatan keduanya dan kemungkinan respons jika Rusia bergerak ke Warsawa. Sebagai alternatif untuk melihat situasi terkini di Ukraina, tonton video ini yang membahas bagaimana serangan drone strategis Kiev telah memicu percikan yang bisa membuat ekonomi Rusia akhirnya meledak. Terakhir, untuk analisis dan laporan militer berbasis fakta seperti ini, pastikan untuk berlangganan The Military Show hari ini.